Iya, nggak apa-apa. Lu yang buka. Lu kenalkan produk magang ya? Dari API. Nanti Pak, setelah moderator selesai ngomong, nanti switch lagi. Iya, Host dan moderator. Ini ada dua nih, Gue Nanti satu presentasi lagi. dulu kan? Hah? Mau depannya nih. Iya, kenalkan bahwa ini acara dibuat sama API. Iya, siap. Itu beda, itu buat HP. Oh, Iya. oh, ini untuk ini. Acara. Kamera. Ya, beres itu. Lu buka Mukodima, Julius kasih Julius balik ke Dua. Ya, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Belum dong, tunggu dari live streamingnya. Oh, oke, oke, oke. Oke. Dan tidak lupa salawat kepada junjungan kita kan. Iya. Astagfirullahaladzim, Julius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kami semua. Terima kasih kepada Bapak Deddy Mizwar yang sudah memfasilitasi kami untuk berjalannya diskusi kali ini. Dan terima kasih kepada pihak Apologet Islam Indonesia yang selalu melibatkan saya dalam kegiatan ini. Dan disponsori oleh saudara kami yaitu Iya, sangat bilang sponsor gimana sih? oh iya, dan nih API. Baik. Sambutan dari Ketua Pelaksana ya, Bapak boleh. Julius. Oke, silakan. Ya, pertama-tama ya. Handphone di silent dulu dong. Handphone. Oh, silent handphone dulu ya. Sama ruangan tolong tutup. Ya, karena asap rokok mengganggu. Ya. Tentu saja pertama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa berkumpul dan berdiskusi ya, dan juga tentunya salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berkat beliau lah kita bisa menikmati nikmatnya Islam. Amin. Pertama-tama izinkan saya mewakili Yayasan Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat Pak Lamsen Naibawo dan juga Pak Ucok ya. Pak Ucok Panggabean yang sudah mau hadir untuk berdiskusi pada hari ini. Dan saya rasa nggak perlu saya kenalkan sepak terjang dari Pak Lamsen yang memang sudah viral di media sosial, dan juga dari pihak Muslim ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir. Ada Ustadz Dio selaku narasumber plus Ketua Umum baru Apologet Islam Indonesia, dan ada saudara kita Kores ya, yang seperti biasa dengan stylenya merupakan Ketua Litbang dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Yayasan API menyelenggarakan diskusi ini dengan tujuan untuk menambah wawasan kita dalam diskusi lintas iman dan mengenal agama Islam maupun Kristen lebih dalam lagi. Banyak orang bertanya kepada saya, untuk apa buat debat? Banyak orang yang mengatakan nggak perlu debat-debat. Padahal sekali lagi teman-teman, debat itu ya, sangat berguna bagi kita untuk saling mengenal. Orang bilang tidak kenal maka tak sayang. Untuk itu supaya kita lebih sayang dengan umat dari agama yang lain, maka kita harus saling mengenal. Untuk itulah kita buat diskusi ini. Yang jadi pemenang adalah kita semua. Karena dengan diskusi ini kita jadi mengenal, jadi tahu. Yang dari umat Kristen jadi tahu tentang Islam, yang Islam menjadi semakin ngerti juga tentang bagaimana ajaran Kristen. Itulah kenapa saya bilang diskusi itu penting. Ya, jadi kalau ada yang bilang lagi, oh debat itu nggak perlu, itu adalah orang yang berpikiran picik, orang yang ingin menutup-nutup, mengkotak-kotak suatu ajaran agama. Terus di sini juga saya selaku perwakilan dari API ingin menyampaikan bahwa Yayasan API sendiri itu sedang dalam fase perubahan. Untuk itu saya memohon dukungan dari Iwan Villa semua untuk Yayasan API yang baru, yang kedepannya tentu saja kita pingin
Harapan kami adalah Yayasan API menjadi yayasan terdepan dalam melawan pemurtatan, edukasi lintas iman tentunya juga. Selama ini API dikenal sebagai yayasan terdepan dalam diskusi online. Dan saya rasa kita juga harus menjadi yang terdepan dalam melawan pemurtatan. Untuk itu, Yayasan API akan berbenah, akan berubah, dan saya berharap dukungan dari teman-teman semua. Yayasan API juga terbuka untuk kritik-kritik dan masukan dari teman-teman yang bisa disampaikan mungkin melalui DM, baik di Instagram kita, TikTok, ya, maupun mungkin WhatsApp langsung ke customer service atau nomor CS hotline-nya API. Tanpa berlama-lama lagi, ya, kita akan mulai diskusi pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa tentunya. Moderator abadi, yaitu Kak Sarah, ya, yang saya rasa nggak perlu lagi saya perkenalkan karena sudah beberapa kali Yayasan API menyelenggarakan diskusi dimoderasikan oleh Kak Sarah ini. Baik. Dan juga bagi teman-teman jangan lupa kita juga ada madu, jualan madu, ya, bagi teman-teman yang mau beli, link pembelian sudah ada di deskripsi video, ya, silakan diklik yang mau beli madu. Karena dengan konsumsi madu otak kita akan lebih cerdas, lebih segar, dan imunitas kita terjaga. Lihat Pak Lamsen, walaupun usia beliau sudah sepuh, tapi tetap segar berkat menjaga kesehatan baik makanan maupun minumannya. Oke, nggak berlama-lama lagi karena udah pada komplain pastinya. Saya serahkan kesempatan buat moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Penyelenggara. Baik, Bismillah. Tema diskusi kita hari ini adalah agama siapakah yang sebenarnya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dari pihak Kristen Advent, ya, Bapak Lamsen dan Bapak Panggabean. Selamat datang, Pak. Dan kepada pihak Muslim telah hadir bersama kami Ustadz Dio dan Kores, The Legend, ya. Baik, saya akan sampaikan bagaimana diskusi ini berjalan, Pak. Jadi 10 menit pertama, 10 menit untuk pembukaan, silahkan Bapak mau menyampaikan apa, dan dari pihak Muslim juga demikian. Kemudian rebuttal 5 menit 8 kali. Jadi saya akan memberikan waktu 40 menit. Kemudian terakhir adalah TikTok sebelum closing statement. Itu sekitar 10 menit juga. Baik, silakan dimulai dari siapa? Dari pihak Muslim atau Kristen duluan? Kita mulai diskusi 15.45. Oke. Untuk menghormati, silakan dari Pak Lamsen dulu mungkin. Baik, silakan Pak. Ya, Pak Lamsen, silakan. 15.45, 10 menit dari sekarang. Terima kasih kepada Yayasan Apologetik Islam Indonesia. Ya. Juga kepada Pak Pak Haji Deddy Miswar, Yes. yang memberikan tempat ini kita gunakan dalam hal diskusi ini. Tadinya judulnya yang datang kepada saya tentang definisi Tuhan, ya kan? Tapi di sini saya lihat diganti menjadi agama manakah yang mengikuti ajaran Dan Ibrahim. agama Ibrahim, kan? Saya pertama-tama saya katakan agama di dunia ini hanya ada yang Islam. Hanya itu ada agama. Yang lain itu bukan agama. Contoh, kami Advent ini bukan agama. Jadi sudah jelas hanya Islam lah yang merasa mengikuti ajarannya Ibrahim. Tapi kami walaupun tidak beragama, bukan agama, saya melihat pandangan saya melalui dasar Alkitab saya, Ibrahim itu jika sembahyang atau sholatnya, dikatakan di sini sholat, selalu menggunakan mezbah, mendirikan mezbah. Ayatnya bisa kita buka di Alkitab, banyak ini. Kita buka dulu ya. Silakan. Ya. Kita buka dulu Alkitab kita. Abraham itu bukan di Ibrahim, di kami Abraham, ya. Ya. Bentar. Di Kejadian 12 ayat 7 kita bisa baca. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
maka didirikan Abraham dari situ mesbah. Mungkin kita ini belum kenal itu mesbah. Mesbah itu tempat binatang dipotong lalu dibakar. Itu mesbah. Jadi Abraham itu kalau berdoa kepada Tuhan selalu potong binatang, menumpahkan darah. Selanjutnya Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Abraham memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu Abraham mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham ini setiap berdoa, setiap sembahyang, setiap sholat, potong. Islam Indonesia Yep. ya yang sudah mengundang kami ya. Saya sebenarnya nggak diundang oleh kalian, yang diundang Pak Lamsen. Pak Lamsen ngajak saya karena kebetulan berteman dan bertetangga ya. Nah, jadi tapi itu terima kasih lah. Sini aja Pak. Yes. Terima kasih lah ya. Seperti yang tadi Pak Ketua Julius katakan ya, Ya. soal pentingnya diskusi lebih tepat ya, Yep. kita tukar menukar informasi gitu ya. Yep. Untuk lebih saling mengenal, tujuannya tadi bagus, untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain ya. Karena saya juga kenapa ini perlu ya, karena memang kita tak kenal kata sayang toh, untuk lebih menyayangi kita harus lebih mengenal. Nah, tetapi ini yang mau kita obrol itu keyakinan. Keyakinan itu sejatinya tidak bisa diobrolin, tidak bisa didiskusiin, apalagi karena keyakinan. Orang udah yakin, yakin. Apapun kata dunia, gua nggak peduli, pokoknya gua yakin kan gitu. Nah, bisa keyakinan didiskusin kalau orang yang diskusi rendah hati, mau mendengar, ya kan, pakai nalar, baru bisa. Tapi kalau nggak rendah hati, nggak mau pakai nalar, nggak percuma diskusi. Karena yakin itu tidak ada hubungan dengan benar atau salah. Kalau orang sudah yakin, yakin aja walaupun salah, gitu. Ya, jadi kita mesti ada kerendahan hati agar kita bisa mendapat manfaat dari pertemuan ini ya, bukan mau menang-menangan, bukan, kita mau belajar. Dan terima kasih udah kami sampaikan klarifikasi, kami bukan pendeta jamaah biasa ya, jamaah biasa di gereja. Jangan seperti baru bulan lalu ketemu Donitan tampil di medsos 3 pendeta Advent, aduh pembohongan itu padahal kita bilang bukan pendeta. Jadi nampak kali mau jualan, kita jangan jualan beginian lah. Kan biar naik ratingnya, ini pendeta Advent 3 orang. Merayok Donitan, kagak ada pendeta. Dan kita datang bukan mau berdebat kok. Baik. Ya. Lanjut ke topik Pak. Jadi agama siapa yang mengikuti agama Ibrahim? Silakan pendapat Pak Panggabean. Ini menarik ya, karena ya kita diagamakan lah. Emang Ibrahim beragama. Ibrahim itu ikut Tuhan. Ya. Agamanya. Tapi nggak apa-apa diagamakan oleh manusia, nggak apa-apa. Macam Advent bukan agama. Advent itu end time spiritual movement. Jadi gerakan rohani dari zaman. Ya. Orang-orang itu Advent itu bukan gerakan, tapi diagamakan ya udah nggak apa-apa. Ya gitu kan. Yang penting kita isinya bagaimana ya. Jadi kita juga memang merasa kita menyebut Abraham karena Abraham kita sapa sebagai bapak orang percaya. Jadi kalau orang percaya mempercepat Tuhan ya Abraham lah, kan gitu. Nah sekarang menarik juga kalau 2 anak Abraham ini mengaku manusia yang lebih pas dengan abahnya kan gitu. Kan Islam Kristen kan bapak rohaninya sama Abraham. Ya. Ya loh. Gitu. Jadi menarik juga ya. Ya terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa saling mencerahkan di sini. Oke, baik. Terima kasih Pak Panggabean. Sebenarnya masih ada waktu, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja ke narasumber kita yang hadir di sini. Silakan, Ustadz. Moderator nanti disinkronin sama ini ya waktu yang di sini. Jadi nanti kalau moderator bilang mulai, yang di sana dimulai juga ya timernya. Cek mantap. 10 pembuka. 10 menit. Ya. Baik, sudah bisa dimulai? Sebentar. Ini untuk data ready ya. Ini aku bukain dari sini sekarang. Yang ini kan. Ya, sekali lagi kami tegaskan bahwa diskusi ini adalah untuk mengedukasi, namanya juga diskusi. Ya, jadi berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Silakan. Oh gitu. Ya, Ustadio sudah siap? Ya. Silakan. Tunggu ininya teknisnya dulu. Timernya? Belum mulai, tunggu ini nih, data. Bikin dia ya.
WA. Oh udah ya itu yang dibuka. Nah, ini. Baik. Udah bisa ditampilkan belum? Backstage. Oke. Mantap. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum dan sesudahnya terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara. Dalam hal ini adalah teman-teman dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan kami ucapkan terima kasih dan salam hormat kami kepada Pak Lamsen, Naiboho, dan Pak Ucok Panggabean yang sudah hadir bersama kami di sore hari ini dalam sebuah pembahasan yang kami pun dapatkan judulnya tentang siapa pewaris agama Nabi Ibrahim, atau mungkin kalau di kekristenan mereka sebut Abraham. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada kami umat Islam, maka dengan lantang dan penuh kebanggaan kami katakan pewaris agama Nabi Ibrahim adalah umat Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu tertera secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 68, Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina ittaba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Dan sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling berhak menjadi pengikut atau disebut sebagai pewaris agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang mengikutinya, maksudnya di zaman itu. Wahadzan nabi, dan nabi ini juga, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yakni orang-orang Islam yang mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil secara eksplisit bahwa pewaris agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah umat Islam. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim, agama yang seperti apa? Hanifan, agama yang hanif. Agama hanif itu agama yang lurus di atas tauhid, jauh dari kesyirikan. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyembah satu Tuhan, satu-satunya Tuhan. Kalau dalam perspektif Islam kami sebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Kenapa? Teman-teman hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sekali orang-orang yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim ini adalah bagian dari pengikut agama mereka atau bagian dari mereka. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka adalah pengikut Ibrahim. Orang-orang Nasrani mengklaim mereka adalah pengikut Ibrahim. Banyak orang-orang musyrik pun mengklaim bahwa mereka pengikut Nabi Ibrahim. Akan tetapi ya, yang namanya klaim itu tinggal klaim dan butuh pembuktian. Semua orang bisa mengklaim. Kristen pada hari ini pun bisa mengklaim mereka pengikut agama Abraham atau alias Ibrahim. Muslim pun demikian, akan tetapi yang dibutuhkan adalah pembuktian. Semua orang bisa ngaku, tapi yang paling penting adalah pembuktian dari pengakuan itu. Sekarang insya Allah nanti akan kita buktikan beberapa poin dalam dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan juga berdasarkan fakta nyata pada hari ini kita akan buktikan bahwa memang benar bahwa agama Islamlah yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini bisa kami buktikan dari 3 aspek, ya. Yang pertama dari sisi tauhid, ini ajaran inti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alias Abraham alaihissalam. Yang kedua ajaran khitan. Ajaran khitan, syariat khitan, yakni kalau kita sebut hari ini bersunat,
Ya, itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan itu ada juga dalam ajaran Islam. Dan poin yang ketiga adalah ajaran kurban hewan. Ini ada dalam ajaran Ibrahim atau Abraham, baik di Perjanjian Lama atau juga ada dalam Al-Quran. Ini insya Allah Ta'ala bisa kita buktikan setelah ini. Ya, boleh. Ya, akan dilanjutkan oleh Bang Kores insya Allah Ta'ala setelah ini. Barakallahu fiik. Siap, syukron ketungku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, para bangsawan api dan kru di belakang, moderator juga. Ketemu lagi, kita udah 17 kali kayaknya. Dan untuk teman dialog kita, Pak Lamsen dan Pak Pangabean di diskusi tentang siapa yang mengikuti Abraham ini. Ya, langsung aja pada intinya ya tadi karena udah perkenalan semuanya. Di sini pembuktian dari 4 aspek sudah dibawakan 3 mengenai mengikuti siapa yang mengikuti Abraham atau Nabi Ibrahim yang kami kenal. Aku akan tambahkan satu lagi ini untuk dari tambahan wawasan bagi kawan-kawan Kristen. Ada tauhid, ada khitan, ada kurban hewan. Satu lagi yang aku ingin tambahkan adalah enggak pindah ya? Ini enggak pindah. Gimana nih? Mana? Atau harus di-close dulu slideshow-nya ya? Ya, stop dulu slideshow-nya baru. Sip, mantap. Kecil? Sambil ya. Nah, satu lagi yang menjadi bukti bahwa Islam itu adalah penerus atau pengikut dari Nabi Ibrahim atau Abraham adalah dari sholat. Pak Lamsen dan juga Pak Pangabean. Ini akan aku bawakan dulu padanan dari sholatnya Islam itu di dalam Kristen dan Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rita Wahyu di web kesayangannya, Sarapan Pagi gitu. Dia mengambil dalil di KPR 242, yang dimana di sini ada kata dalam Yunaninya itu proseukais gitu, atau berdoa dalam bahasa Indonesianya. Nah, padanannya kata sholat dari bahasa Aramaik dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Bu Rita Wahyu. Kalau kita lihat di dalam Ibraninya itu adalah bisa dilihat di sini tefilos. Lalu kemudian kalau diambil dari bahasa Ibrani yang lain di sini juga dikatakan ini Yunani nih, ini Yunani. Lalu kemudian yang ini adalah hatefilah gitu. Jadi padanan sholat dalam Yahudi itu tefilah. Begitu Pak Lamsen. Lalu kita lihat nih, tefilah atau sholatnya Yahudi ini seperti apa? Nah, di sini bisa kita lihat di Midrash Tanchuma, literasi Yahudi tentang komentari untuk bab-bab sholat milik Yahudi. How many tefilot, berapa sholat yang diwajibkan untuk sehari, dikatakan oleh guru-guru mereka, one doesn't pray more than the 3 tefilot. Seseorang itu berdoa dalam 3 sholat. Dan itu dilakukan oleh nenek moyang orang-orang Yahudi. Jadi sholatnya Yahudi itu 3. Sholat Yahudi itu 3. Abraham di sini, dialah yang menegakkan sholat pagi. Di Islam kami mengenalnya dengan sholat subuh. Itulah kenapa Islam itu dengan gagah perkasa aku bilang dialah yang menjadi pengikut atau penerus ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang kalian kenal Abraham. Nah, ini 4 poin ya tadi ya. Jadi ada tauhid atau menuhankan Tuhan yang satu. Lalu ada kurban, lalu kemudian ada juga apa? Ada bersunat, lalu satu lagi adalah menegakkan sholat. Aku mau menambahin satu data lagi yang menarik untuk ikhwan villa semua. Kadang-kadang kawan-kawan dari Kristen, sebagian ya, nggak semua, itu selalu mendiskreditkan mengenai wahyu yang turun di gua, gitu. Walaupun kita tahu dalam Kristen sendiri, Yesus itu berinteraksi dengan gua itu 3 kali. Nah, ketika di Islam itu ada penurunan wahyu di dalam gua Hiro, Yahudi pun ada yang seperti itu, dan banyak sekali Musa pernah berinteraksi sesuatu di dalam gua. Nah, karena ini topiknya Abraham, aku akan bawakan yang Abraham. Abraham mempunyai
pengalaman spiritual di dalam gua juga sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dilihat di kitab Zohar di bab Caisara 15 nomor 106. Enggak, nomor 105 gini. Observe ketika Abraham mengobservasi itu, mengecek ke dalam gua untuk pertama kalinya, dia di sana melihat sebuah cahaya yang terang. Lalu kemudian dia masuk lebih dalam. Lalu kemudian tanah pun terangkat. Terlihatlah oleh Abraham 2 kuburan. Adam di sana bangkit dalam bentuk sebenar-benarnya, lalu melihat Abraham dan tersenyum kepada dia. Keimanan Yahudi. Keimanan Yahudi. Jadi banyak sekali yang bisa dibuktikan bahwa Islam itu pengikut dari ajaran Nabi Ibrahim dan kisah-kisahnya, dan itu terekam di dalam literasi-literasi Yahudi yang nanti dibenarkan di dalam keislaman. Gitu. Itu aja mungkin dari Islam. Baik. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Kita sudah selesai dari sesi pertama ya. Pak Lamsen, Pak Panggabean, Stadio Bangkores, terima kasih. Masuk ke sesi selanjutnya yaitu rebuttal atau bantahan. Pak Lamsen atau Pak Panggabean? Merespon ya. Ya, bisa merespon, membantah bahwa apa yang diucapkan oleh narasumber mereka berdua ini mungkin, oh tidak begini-begini, itu boleh Pak. Saya memberikan waktu 5 menit. Langsung. Silakan, boleh. Dimulai dari Pak Lamsen. Silakan. Logo Pak Lamsen. Ini berapa menit? 5 menit. Nggak apa-apa. 5 menit, tapi 8 kali Pak. Tenang aja. Jadi Maksudnya setelah 5 menit, saya 5 menit. ya boleh. Bisa dari Pak Lamsen 5 menit, mungkin langsung ke sini 5 menit gitu. Atau nanti tambahan dulu, tidak masalah. Membantah. Silakan. Dimulai dari sekarang. Timer. Pak Lamsen sudah siap? Bantai. Oke, terima kasih. Bukan presentasi, Pak. Ini soal tauhid, hitan, Fal. 5 menit. kurban, 10, 5. sholat. 3 ajaran inti Nabi Ibrahim, bisa dibuka mungkin slide-nya karena Pak Lamsen. Jadi, Silakan. itu kan menurut Alkitab Al-Quran ya. Kalau di Alkitab kami tidak mengajarkan tauhid. Tidak. Alkitab itu bukan untuk mengajarkan tauhid, dan itu bukan ajaran Ibrahim. Dan makanya saya tidak akan bisa bantai, tidak, Alkitab tidak mengajarkan itu. Terus apalagi hitam. Kalau masalah hitam, ini adalah tanda perjanjian Tuhan kepada Abraham yang akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Dulu contoh begini, kalau kita bikin perjanjian kan harus ditandai dengan materai kan, materai supaya jangan lupa perjanjian itu, supaya perjanjian tidak dilupakan. Biarin itu. Jadi Abraham dijanjikan Tuhan supaya menempati tanah Kanaan dengan keturunannya. Setiap orang sebagai tanda materai, sebagai peringatan untuk Abraham, dia dan anak-anaknya dan keturunannya disunat. Siapa-siapa yang tidak bersunat dilenyapkan, tidak boleh di situ, karena itu adalah milik orang-orang yang bersunat, yaitu keturunan Abraham. Kalau tidak bersunat berarti dia bukan keturunan Abraham. Jadi orang Kristen di sini yang bukan keturunan Abraham, dia tidak disunat. Dan itu bukan aturan agama. Hanya perjanjian Tuhan kepada Abraham. Habis sunat apalagi sih? Kurban hewan. Kurban hewan. Kurban hewan juga bukan ajaran Abraham. Bukan. Itu Tuhan sudah memberikan ajaran kepada mulai dari Adam sampai Nuh, sampai Abraham, sampai Israel, kurban. Setiap orang yang berdosa harus mati. Supaya jangan mati, ada penggantinya. Dikorbankanlah binatang. Maka dibuat mezbah. Abraham itu membuat mezbah. Itu bukan ajaran Abraham. Bukan ajaran Abraham. Jadi kami orang Kristen tidak mengikuti ajaran seperti itu. Karena itu ajaran Tuhan kepada orang Israel.
Setelah Yesus, bukan lagi kami ikut itu, karena Yesus sudah menggenapi kurban itu. Kurban Yesus sudah menggantikan kematian manusia. Terus masalah berdoa. Di orang kami Kristen, di Alkitab, tidak dikatakan harus 3 kali, harus begini. Tidak ada aturan-aturan untuk berdoa. Doa itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita lapar, tentu kita cari ke dapur makanan. Kalau kita butuh diselamatkan Tuhan, kita cari Tuhan, Tuhan tolong saya. Bagaimanapun cara kita, bagaimanapun sikap kita, Tuhan sudah tetap menyayangi kita dan akan menerima apa yang akan kita minta. Sekian dulu dan ditambahin oleh Pak Panggabean. Tambah sedikit. Jadi soal tauhid ya, itu tauhid mungkin Pak Lansen tidak paham arti tauhid. Kalau keesaan Tuhan, ajaran Al-Esa itu bukan ajaran baru, udah bertujuh. Alkitab dari awal mengatakan, ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Allah Esa itu udah final, kita juga di Kristen final. Ya. Nanti soal Trinitas juga itu Allah yang Esa, ya, tentang Allah yang Esa. Jadi kami pun Allah yang Esa, ya, bukan Allah yang 3, Allah yang banyak, bukan Allah yang Esa. Nah, kitan. Nah, kitan itu adalah tanda jasmani ya. Ketika orang mau masuk keluarga Abraham dulu perintah Tuhan. Tapi sekarang kami sudah tanda rohani, gantinya baptis. Sekarang di sunat itu tanda jasmani aja, masuk ke keluarga Abraham. Nah, Abraham bagi kami itulah bapak orang percaya. Bapak orang percaya. Jadi bukan lagi masalah jasmani, tapi masalah rohani itu loh. Jadi percuma di khitan badannya, kalau rohaninya nggak di khitan. Ya. Jadi ini kalau di Mungkin Bapak bisa sebutkan datanya dari ya ini kitab gitu. Ya ini ya Galatia 5:6. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi imannya bekerja oleh kasih. 1 Korintus 7 ayat 19. Sunat sama sekali tidak penting, sunat badan. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Dan seterusnya ya, itu aja dulu ya. Nah, sekarang soal kurban hewan. Nah, ini justru menarik. Kenapa saudara saya Islam tiap tahun mesti potong hewan kurban? Dulu semua orang percaya harus potong hewan kurban. Tapi kurban itu lambang. Lambangnya digenapi, yaitu Yesus mati disalib sebagai kurban. Kami nggak lagi ibadah kurban hewan. Kami mengimani yang asli. Nah, makanya waktu Ibrahim disuruh kurbankan anak oleh Allah, ya kan? Dia pergi ke Bukit Moria, dia bawa anak disuruh kurbankan loh. Tapi di Bukit Moria, Allah bilang, stop, ganti. Dombanya dari mana? Goib datang. Ibrahim pergi untuk ibadah kurban di bukit, tidak bawa domba. Tapi ketika di puncak bukit, yang dipotong hewan. Dari mana hewannya? Goib. Ini melambangkan goibnya Isa datang ke dunia. Karena lahir dari perawan. Tak ada manusia lahir dari perawan. Ibu-ibu lahir. Ini goib ya. Nah, hewan yang dipotong oleh Ibrahim ini disapa dengan nama Allah di Quran. Saya dapati. Ya, di surat 37 ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yang agung lebih tepat. Bayangin. Jadi hewan yang anak Ibrahim yang harus dipotong kagak jadi dipotong. Kenapa? Karena ditebus. Jadi ada penebusan. Jadi ada kurban, ada penebusan. Iya. Ada kurban, ada penebusan. Makanya anak Ibrahim, entah siapapun itu, mau Ishak atau Ismail, bagi saya nggak penting, tidak jadi mati. Karena apa? Diganti oleh Allah. Nah, hewan pengganti ini luar biasa. Disapa dengan Azim di ayat itu. Azim kan salah satu nama Allah. Asmaul Husna atau Al-Azim. Nah, karena ini melambangkan Isa Masih. Orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau bahasa Matius, berkuasa di surga dan di bumi. Nah, ini pemahaman kami. Nah, kalau soal sholat, sebentar. Kalau soal sholat, ya, teman saya itu Kristen. Sholat. Tutup, nggak tutup horden. Warga lihat. Akhirnya warga lapor ke RT. Bapak itu agamanya apa? Dipanggil RT. Pak, Bapak agamanya apa? Saya Kristen. Kok Bapak sholat seperti Islam? Maaf Pak, saya tidak pernah sholat seperti Islam. Warga lihat Pak, Bapak sholat seperti Islam. Maaf Pak,
Saya tidak pernah sholat seperti Islam. Yang adalah orang Islam sholat seperti saya. Dia Kristen Ortodoks dia. Kami dulu sholat baru Islam belakangan. Karena lebih dulu Kristen baru Islam. Jadi sholat itu adalah berdoa dengan gerakan-gerakan tubuh. Itu tradisi umat percaya zaman dulu kala. Dilanjutkan oleh Kristen Ortodoks, dilanjut oleh Islam. Kami nggak melanjutkan. Karena sholat itu kan intinya berdoa. Percuma kita sujud, tapi hatinya tegak lurus. Jadi itu kan lambang kerendahan hati, penyerahan. Jadi itu Pak, kami sholat, coba nggak pakai gerakan-gerakan tubuh. Gitu. Dengan berdoa dengan roh dan kebenaran. Gitu. Ya itulah. Ya. Oke, maaf sedikit. Data-data ya. Ya. 3 Jadi, detik. di ulangan 10 ada 16, catat Mas. Ulangan 10 ada 16. Jadi sebelum Ibrahim di kalau itu, ya sudah Ibrahim kan. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Itu sunat hati. Jadi zaman Musa pun sudah ada sunat hati. Di Yeremia 4:4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit kata hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang mendamaikan. Jadi sunat itu sunat hati ada. Orang Kristen pun disunat tapi hatinya yang disunat. Terima kasih. Baik. Ya, keren. Luar biasa ya. Jadi bagaimana? Saya rasa narasumber sudah bisa menyimpulkan bagaimana membantahnya ya. Dio dan Forest, silahkan. Ya, aku bisa deh. Silahkan. Ya, jadi timer. Timer sudah dimulai, oke? Mulai dari sekarang. Jadi diakui oleh Pak Lamseng bahwa Kristen itu tidak mengikuti lagi ajaran Abraham ya. Kalau gitu sebenarnya kita buat apa dialog gitu? Karena udah diakui di awal Pak Lamseng. Waktu kami. Sabar, nanti ada waktunya. Jadi kita bahas lebih jauh aja argumentasi penjelasan kenapa tidak bisa disebut mengikuti dari kawan-kawan Kristen kita. Kurban itu lambang katanya, kurban itu lambang. Mungkin data bisa ditampilkan ya? Aku nggak ngerti ini ketika dibilang kurban itu lambang di kejadian berapa atau kitab Taurat yang mana kalau kurban itu lambang? Karena mengenai teknis dari kurban, misalnya kita contoh lihat di Imamat 4. Imamat 4, 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam, sehingga bangsanya turut bersalah, ia harus mempersembahkan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan. Apakah lembu jantan di sini hologram atau gambar saja? Kan tidak, ini asli ini lembu jantannya. Kan? Kenapa disebut lambang gitu? Di mana ketemu itu kurban itu lambang? Gitu. Ini yang Imamat 4:3. Nanti ada lagi di Imamat 4, misalnya ini lengkap ya, Yahudi itu kurbannya itu macam-macam ya, dan yang aku bahas ini adalah kurban khatat atau kurban penebus dosa. Nanti ada kurban selamin, ada kurban bakaran gitu, kurban syukuran, macam-macam tadi ya. Lalu kemudian ada juga di Imamat 4. Tunggu, Imamat 4. Nah, ini Imamat 4. Imamat berapa ya ini? Ini para tua-tua umat. Kalau tua-tua umat dia bawa lembu juga gitu kan. Lembunya lembu jantan juga harus dibawa. Nanti di bawah-bawah ada domba betina, ada kambing, kalau misalnya rakyat jelata. Kalau nggak mampu nanti pakai tepung di Imamat 5-nya. Nah, seperti itu gitu. Jadi lambangnya di mana? Ketika yang dipersembahkan oleh Israel ini adalah binatang asli gitu loh. Kalau misalnya lambang, contoh misalnya lambang itu gambar lembu kita sembelih, kan nggak keluar darah kan gitu. Lalu kemudian sunat hati gitu. Ini kan topiknya mengikuti Abraham. Di umur Abraham yang keberapa mengajarkan yang disunat itu hati, bukan kulit zakar. Di umur berapa itu Abraham ngajarin begitu? Nggak nemu tuh dari kejadian awal-awal sampai kejadian beres cerita Abraham itu nggak nemu. Lalu kemudian sholat tradisi, betul, sholat itu adalah tradisi salah satunya yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Salah satunya adalah Abraham.
Nah, ketika Pak Lansen bilang tidak mengikuti karena itu tradisi nabi-nabi, ya sudah benar lah. Kalau Kristen itu tidak mengikuti Abraham gitu. Jadi mungkin nanti bisa dielaborasi lebih jauh, silakan Mas Tad. Terima kasih. Baik. Langsung silakan Ya. Sadio. Sebenarnya sama dengan ucapan Bang Kores tadi. Kalau Pak Lamsen sudah mengakui tidak mengikuti ajaran Abraham, berarti diskusi kita sudah selesai sebenarnya. Nah, tapi tidak mengapa ketika Pak Lamsen mengatakan tauhid itu bukan ajaran Ibrahim. Sunat juga bukan ajaran kita. Ya, sunat juga bukan ajaran Ibrahim. Jadi, ya, ini disebutkan dalam Kejadian 17, data nomor 6 sampai nomor 7. Itu dijelaskan bagaimana Abraham itu atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu mentauhidkan Tuhannya, jadi mengesahkan Tuhannya. Ketika dia mengatakan, aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi Allahnya Ibrahim, Tuhannya Ibrahim cuma satu. Ya, tidak seperti keyakinan teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen kan Tuhannya ada tiga dalam satu atau satu dalam tiga dalam satu. Dan itu disebutkan dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Makanya lambang Kristen pada hari ini Trinitas. Tiga Tuhan dalam satu atau satu dalam tiga. Padahal Yesus sendiri pun mengatakan, inilah kehidupan yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Satu Tuhan. Ini yang kami maksud dengan ajaran tauhid tadi. Mungkin Pak Lamsen tidak mengerti apa kata tauhid, makanya dibantah oleh Pak Panggabean sendiri tadi. Nah, ini yang menariknya. Kata Pak Panggabean, kami pun punya Allah yang Esa. Kalau Bapak itu punya Allah yang Esa, kenapa Tuhannya bukan Allah? Ada Roh Kudusnya, ada Yesusnya. Itu bukan Esa lagi, Pak. Itu udah tiga. Jadi kalau ada Allahnya, ada Roh Kudusnya, ada Yesusnya, berarti tiga. Berarti ini sudah tidak mengikuti ajaran Abraham. Tidak mengikuti ajaran Abraham. Kemudian Pak Lamsen mengatakan sunat itu cuma sunat hati. Padahal dalam Kristen sendiri jelas disebutkan bahwa Abraham itu di kekristenan, maksud saya di Bibelnya sendiri, Abraham itu disunat, Pak. Dikhitan dia, bukan sunat hati. Dikerat kulit khatannya. Bapak bisa lihat dalam data dalam Perjanjian Lama di Kejadian 17 data 23 sampai 26. Jadi di 24-nya ketika Abraham sudah mengetahui tentang syariat atau perintah khitan itu, kulit khatan mereka pada hari itu juga dikerat. Lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga. Siapa yang mengerat? Abraham, anak keturunannya, dan orang yang tinggal bersamanya. Makanya Abraham di umur 99 tahun itu dikerat kulit khatannya. Jadi bukan sunat hati, Pak. Dan ini sejalan dengan syariat Islam. Dalam Islam pun demikian. Karena memang diperintahkan summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ini yang saya katakan di awal tadi. Jadi umat Islam itu konsisten mengikuti ajaran Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar engkau mengikuti millah Ibrahim. Apa di antara ajaran millah Ibrahim? Adalah bersunat alias khatan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi Muhammad apa? Al-fitratu khamsun. Fitrah manusia yang mereka diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5. Yang paling pertama disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-khitan, dikhatan, disunat. Jadi Nabi Abraham dan keturunannya, Nabi Ismail, nabi-nabi setelahnya itu disunat. Umat Islam, Nabi Muhammad SAW disunat dan beliau pun mensyariatkan syariat sunat. Jadi konsisten antara ajaran Nabi Abraham dan ajaran yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada satu hal yang menarik juga, dan ini pelajaran bagi teman-teman Kristen, ya, khususnya yang saya hormati karena beliau berdua ini ya, seumuran dengan kakek saya. Jadi mungkin saya sampaikan sedikit dengan segala hormat Pak Lamsen dan Pak siapa? Pak Panggabean. Ya, ayat yang Bapak maksud, ya, kata azim di situ itu bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya umat Islam. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami ganti, fadaina itu kami tebus, kami ganti. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih anaknya. Jadi ini ujian Pak ya, nggak sempat diganti dengan domba. Nah teman-teman Kristen ini mohon maaf ya Pak Panggabean dan Pak Lamsen ini comot ayat Al-Quran kemudian dicocok-cocokkan dengan Yesus. Jadi seakan-akan tadi kata Pak Panggabean bahwa Yesus ini sebagai lambang tebusan diganti dari hewan tadi dan disebut sebagai yang agung. Bukan agung di situ bukan Allah Pak. Wa fadainahu bidzibhin azim. Azim di situ kalau dalam bahasa Arab namanya naat. Naat itu artinya Waktunya habis, Bang Dio. oh habis waktunya. Nanti bisa dilanjut lagi. Mohon maaf, Ustadz Dio. Oke. Nanti bisa dilanjut ya. Mengingat waktu, oh ya, Pak, Bang Dio. Penyelenggara iklan dulu ini gimana madu buat Ustadz Dio, narasumber Muslim nggak dikasih. Sangat menghormati Saya Pak Lamsen. nggak minum manis. Nggak minum manis. Jadi Oke. saya serahkan. Oke. Oh Terima iya, kasih siap. Pak Lamsen, silakan Terima minum kasih. dulu sebelum kita masuk timer. Ya, Aduh, Silakan. saya nggak Ya. ngambil juga. kita iklan Saya dulu ya, mandi, karena kalau disponsori nggak oleh mandi, ini mandi madu-madu bawah ini. aja. Baik, bismillah. Jadi kami lagi nih. Ya. Saya pengaturan baik ya. Sebentar ya Pak, kita udah mulai panas soalnya ini ya. Tapi saya senang ini Penjelasan. suasananya. Rapi ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Aku oke, yang bikin. bisa dimulai ya. Ini nanti aku dulu takut lupa. Baik, silakan. Timer, Teratur dia teratur. Saya dulu takut lupa. timer. Kita masuki yang bantahan dari Saya dulu ya. Pak Panggabean. Silakan. 10 menit dari sekarang. Karena berdua nanti. Ya. Oh 5, Lima 5, bagi 5. dua. Oke, oke. Iya, 5 menit. Jadi gini. Bukan 5 bagi 2 Pak. Kita Oh, juga 5 bagi 2. 5 menit. Karena kalau lebih dari 5 menit, beresnya setengah 7, setengah 8. Oke, baik. Oke, 5 oke. menit, 5 menit Jadi dari dibikin sekarang. padat aja. Oke, soal Ya, silakan. comot ayat ya, soal comot ayat. Ya. Mohon maaf ya. Silakan. Ini juga dilakukan oleh pihak Islam. Kami mencomot ayat Alkitab. Kami mencomot lihat konteks juga. Saya nggak bisa bahasa Arab. Saya cek arti ajim ke orang yang ngerti bahasa Arab. Dan saya tahu itu Asmaul Husna salah satunya adalah Al-Ajim. Ya, artinya Maha Agung. Yaitu pemahaman ya. Itu pemahaman kami. Oke, satu. Dan ini rangkaian tentang, nah soal dalilnya itu lambang, bahwa hewan itu lambang. Itu banyak ayatnya ya. Nanti saya kasih lah, banyak, ini waktu banyak ayatnya. Termasuk Yohanes 1 ayat 29. Lihat ketika Yohanes melihat Yesus, dia ngomong, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Gitu. Ada banyak ayatnya ya. Ini bahwa Kejadian 3:15 itu pertama kali nubuat tentang salib. Kejadian 3:16. Ya, nanti boleh dicek. Ya. Nah, itu soal. Nah, sekarang soal Trinitas. Ya. Allah Esa, saya katakan itu final. Kami mengimani. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, dengarlah, hai orang Israel. Allah itu, itu Ulangan 4. Yang menjadi pengantara antara Allah dan kita adalah Allah yang Esa adalah Yesus Kristus. Allah yang Esa sebutkan. Ya. 1 Timotius 1 ayat 17. Saya baca, saya lupa. Ada nggak bisa tampil. 1 Yohanes apa? 1 Mau ditampilin? Boleh tampilin ya, Iya, tampilin. boleh sini. Yohanes berapa? Bukan maksudnya dari Bible Iya, online. iya, Ini iya, ya. Bible online. 1 Yohanes, 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 Ayat 17. 1 Timotius 1. Ayat 17. Yang tak nampak itu. Iya, ya, hormat dan kemuliaan bagi raja segala zaman. Dibuka ininya, datanya. Yuk baca ya kalau dapat baca ya. Ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Amin. 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 Allah Esa. Ini semua Allah Esa. Cuma Allah yang Esa ini Yang tidak tampak. jadi gini, Trinitas ini momok ya. Hmm. Ini pemahamannya ini. Trinitas adalah Allah yang Esa bersama firman-Nya dan roh-Nya. Selesai. Allah kan punya firman. Allah punya roh. Ya.
Ya, lanjut Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Waktu habis dah. Silakan. Waktu habis. Masih ada lagi bantahan lagi. Yang penting Bapak sampaikan. Enggak. Kan gini. Kalau mau berbagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu lagi kalau itu. Boleh. Kenapa Islam nggak ikut hari Sabat? Ibrahim berhari Sabat. Saya kasih dalil nanti. Ibrahim nggak Jumatan, nggak mingguan, Sabatan. Kalau memang Islam mengaku pengikut Ibrahim, harusnya Sabatan juga. Dan menurut sejarah, pergerakan Islam mula-mula berhari Sabat, bukan Jumatan. Ini sejarah. Nanti bagian Ustaz Dio. Ya, silakan. Ya. Lanjut. Iya, iya masih ada dulu bentar. Masih. Masih, ya. Udah? Jadi Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Sunat bukan ajaran Ibrahim, saya 2 kali katakan. Karena tidak ada dikatakan itu ajaran Ibrahim. Itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada Abraham sebagai tanda. Janji. Supaya jangan lupa Abraham bahwa ada janji Tuhan bahwa tanah Kanaan adalah milik keturunannya. Keturunannya. Itu tanda. Jadi saya bukan keturunan Abraham, Pak. Secara fisik. Jadi tidak usah sunat saya. Sunat hati. Jadi ada kalanya saya bertanya, kalau memang orang tidak bersunat tidak boleh masuk surga, kenapa tidak Tuhan langsung sunat dalam rahim ibu saya disunat? Apakah Tuhan itu salah membuat laki-laki itu tidak bersunat? Jadi hanya untuk tanda itu, Pak. Jadi tanda fisik, ya, tanda bahwa tanah Kanaan itu adalah milik Abraham Dan masuk kepada keluarga Abraham. Abraham gitu. Orang lain pun yang bukan keturunan Abraham, kalau sudah mengaku sebagai keluarga Abraham, dia disunat juga. Itu bukan ajaran Abraham. Makanya kami tidak ikut. Bukan kami tidak mengikut ajaran Abraham. Abraham pun tidak ada ajarannya tentang sunat, tentang Esa, Tauhid, tidak ada ajarannya. Itu ajaran Tuhan. Terima kasih. Baik. Ini masih ada mau 25 detik, Pak. Sudah cukup. Jadi kita sekarang masuk ke keluarga Abraham secara rohani. Makanya Iya. sudah sunat rohani, bukan sunat fisik lagi. Saya nggak jadi keluarga, nggak jadi orang Yahudi, nggak jadi keluarga Abraham secara fisik. Tapi Abraham bagi kami adalah bapak orang percaya. Jadi secara kepercayaan kami Abraham, bukan Iya. secara fisik. Baik. Baik. Terima kasih. Lanjut lagi 5 menit yang kedua dari pihak Islam. Silakan. Ini. Oke, bisa dibuka datanya ya? Silakan. Ya. Jadi ini dari Pak Lamsen. Pak Lamsen kan ngebahasnya itu bukan ajaran, itu bukan ajaran. Bukan ajaran Abraham. Iya, gitu. Abraham mencontohkan bagi kami dan kami mengikuti gitu. Ya. Walaupun Abraham nggak mengajarkan. Nah, sekarang yang diikuti oleh kawan-kawan Kristen kepada Abraham apanya gitu loh. Apa yang diikuti? Nah, gitu. Sholat enggak, sholat. Tadi kan ada 4 tuh. Menuhankan Tuhan satu enggak. Ya enggak? Kurban enggak juga. Terakhir tadi apa? Bersunat enggak juga. Jadi yang diikuti apa gitu? Itu loh yang harusnya dijawab sebenarnya. Belum. Waktunya belum. Sabar dulu. Sabar dulu. Bisa dicatat Pak, tadi bantahan. Gitu ya. Jadi kita posisinya mengikuti gitu loh. Jadi ada yang diikuti dilakukan oleh Abraham, kita mengikuti gitu. Apa yang di Kristen yang ditawarkan untuk dialog ini gitu. Lalu kenapa Islam tidak hari Sabat? Di mana Abraham Sabat? Abraham Sabat baru ditegakkan, diinstitusikan, diwajibkan itu di zaman-zamannya Musa, Keluaran 20 gitu. Jadi ketika tidak diwajibkan ya jangan dipaksakan gitu. Yang penting kan mengikuti. Nah, kalau misalnya mengikuti, Abraham Sabatnya di mana gitu. Karena setahu aku Sabat diwajibkan itu baru mulai di Kekeluaran. Kejadian belum ada dia gitu. Pengwajibannya ya, bukan katanya. Nah, lalu kemudian Yohanes 1:29 gitu kan. Itu Yesus itu ya korban, dia itu adalah lambang, dia itu domba penebus, kurban gitu. Perhatikan sekarang Bapak Ngabean. Imamat 4 kita kembali ya. Imamat 4:32 bisa dilihat di sini ya. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, udah dibahas sama Yahudi ini. Haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Ini Yesus ini apa gendernya? Kan cowok gitu. Cowok dia ini. Lalu 4:33-nya, ia harus meletakkannya ke tangan atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban.
Lalu, nah ini di 35 ya. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu, bukan bagi seluruh manusia. Dan selamat datang di kebenaran, Yesus hanya menebus dosanya sendiri. Karena dia bukan lembu, sebagaimana imamat 42. Kalau yang mau menghapus dosa seluruh bangsa, imamat 42. Ya, ini. Nah, jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor bukan, seekor lembu. Kalau lembu, semua bangsa. Kalau domba, perorangan. Jadi gimana ini antara orang-orang yang menuliskan perjanjian baru menyikapi hal ini gitu? Mau dibilang penebusan dosa manusia, orang dia domba kok julukannya bukan lembu. Nah, nanti mohon tanggapannya. Silakan Sandia. Ya, terima kasih. Masih sewaktu 2 menit. Masya Allah. Saya mau tanggapi masalah tauhid tadi ya, dari Pak Panggabean tadi. Kami juga punya Allah yang Esa katanya. Kemudian dibukakan tadi. Esa ini menurut Pak Panggabean artinya apa, Pak? Satu-satunya. Oke, berarti Tuhannya Bapak satu-satunya. Siapa ya Tuhan Bapak yang satu-satunya itu? Yesus. Allah Bapak itu Tuhan bukan? Beda lagi. Enggak, yang saya tanya Tuhan atau bukan? Saya mau nanti saya jawab nanti. Ya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Saya mau konfirmasi aja nih. Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Berapa Tuhan itu, Pak? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti berapa Tuhan? Nanti saya jawab. Berarti 3. Ya, ini saya konfirmasi saja. Berarti Tuhan yang Bapak klaim Esa tadi menurut Pak Panggabean itu cuma omong kosong. Tidak ada datanya. Secara bahasa, menurut bahasa Indonesia pun sudah keluar itu, Pak ya. Jadi kalau satu-satunya Tuhan, Tuhannya Abraham, satu-satunya ya Allah. Kalau di Islam satu-satunya Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Satu aja Tuhan, yang nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga dan seterusnya. Poin yang kedua yang saya mau tanggapi Pak Panggabean, dan ini yang saya mau lanjutkan tadi. Nah, ini pelajaran bagi semua teman-teman Kristen. Kenapa saya katakan comot-comot ayat Pak Lamsen? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim, bisa dibuka dalam surah As-Saffat ayat 107. Jadi azim di situ bukan nama Allah dalam Asmaul Husna, Pak. Bukan, beda. Ini yang saya katakan tadi. Jadi teman-teman Kristen ini harus mengakui bahwa memang suka comot-comot ayat Al-Qur'an kemudian dicocok-cocokkan. Itu Yesus. Kenapa itu agung? Yesus kan dikatakan sebagai tebusan yang besar. Nah, dalam Islam azim itu kan adalah nama Asmaul Husna, namanya Allah. Dicocok-cocokkan. Itu enggak benar. Coba dibuka ininya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Nah, kata azim di situ bukan nama Allah. Bukan Asmaul Husna itu, Pak. Al-Asmaul Husna itu pakai alif lam, al-azim. Tapi di situ isim nakirah dia dalam bahasa Arab. Nah, ini juga susah juga kalau kita berdiskusi dengan orang yang nggak ngerti bahasa Arab, gini Pak jadinya. Sering teman-teman Kristen seperti itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Saya bisa datangkan bukti azim itu bukan nama Allah, bukan Asmaul Husna, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka dalam ayat yang lainnya dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad, surah At-Taubah ayat 128. Ada 3 kata. Yang 3 kata ini kalau pakai alif lam menjadi Asmaul Husna, tapi di situ nggak pakai alif lam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Kata aziz. Di situ nggak pakai alif lam. Itu kalau pakai alif lam, al-aziz itu jadinya maha mulia, nama bagi Allah. Tapi di situ nggak pakai alif lam. Berarti kata aziz bukan termasuk Asmaul Husna. Yang kedua, kata Raufur Rahim. Terakhir, ayat terakhir. Raufun. Ar-Rauf yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Ar-Rahim artinya yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Tapi di situ nggak pakai alif lam. Jadi kata Raufun di situ artinya yang bersikap lembut, santun. Rahimun artinya penyayang. Jadi kata ini bisa disematkan kepada selain Allah dan itu bukan Asmaul Husna. Kenapa? Karena nggak pakai alif lam. Teman-teman Kristen tidak mengerti bahasa Arab. Jadi dipukul rata aja. Lihat terjemahan, oh iya ini ada nih, agung, berarti Yesus. Ah ini
Ini yang saya katakan tadi Pak Lamsen, yang dikatakan sebagai orang yang mencomot-comot ayat Al-Quran dicocok-cocokkan dengan ketuhanannya. Begitu Pak Lamsen dan Pak Panggabean. Nah inilah yang harus diperbaiki bersama dan pelajaran bagi seluruh Kristen yang ada di Indonesia. Habis radio. Tapi habis. Habis Ya. waktu. Maaf. Baik, terima kasih. Ya, seperti itu. Baik. Saya Lanjut, silakan Ya. Pak Lamsen ya. Timer ya. Boleh nanti ditambah. Jadi saya mau jawab dulu Ustadz apa namanya? Yang ini. saya Ya. Radio. Suyatno, saya Suyatno. Enggak, Kores. Kores. Oh iya, Ustadz Kores. Terlambat. Jadi kami orang Kristen disuruh mengikuti Yesus, bukan Abraham. Itu bukan teladan. Teladan kami orang Kristen, Alkitab mengatakan Yesuslah teladan. Satu-satunya manusia sebagai manusia teladan bagi orang Kristen. Sebetulnya bagi umat manusia. Bukan Musa, bukan Abraham, bukan Adam, bukan siapa-siapa. Karena semua orang berdosa itu, bukan David, bukan nabi-nabi, tidak. Nabi bukan teladan kami. Ikutan kami adalah Yesus. Masalah bayangan tadi. Ibrani 10, kita baca ya. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ini masalah keselamatan loh. Pengorbanan itu masalah keselamatan. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan. Itu zaman-zaman Taurat itu. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi itu bukan untuk menyelamatkan manusia, bukan. Hanya lambang itu. Sebab jika hal itu mungkin, nah ini ayat 2. Pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi korban-korban yang setiap pagi dan sore orang itu lakukan itu hanya untuk penuntun bahwa akan datang manusia yang akan dikorbankan. Tidak mungkin darah binatang yang bisa menjadi penebus dosa manusia. Terima kasih. Menurut Alkitab loh, bukan saya. Sudah kita baca. Jadi darah binatang itu tidak bisa menghapus dosa, tidak. Hanya darah Yesus. Terima kasih. Baik, silakan. Taruh di tengah aja. Katakan sini aja jadinya. Ya. Oke. Allah yang Esa. Ya. Allah yang Esa punya roh dan pimpin. Ya, ini yang siapa Trinitas. Kameranya di sana. Oh, sorry. Ya. Karena terpukul yang ini. Allah yang Esa itu punya roh, punya firman. Itu Allah yang Esa. Emang nggak punya roh? Nah, ini siapa Trinitas? Kita nggak usah bicara anak, Bapak Roh Kudus, enggak. Di dalam diri Allah yang Esa itu ada roh dan ada firman. Nah, dalam pemahaman Injil, roh Allah adalah Allah. Firman ada. Karena di dalam diri Allah tidak ada yang tidak Allah. Semuanya Allah. Mohon maaf, ya, telinga pun telinga Allah. Kualitasnya Allah. Nggak boleh kualitas yang lain. Oh, dalam diri Allah, ya Allah semuanya. Nah, ini Allah yang Esa. Nah, ini Allah itu kan goib juga, nggak bisa terselami. Jadi, kalau kita memahami Allah sepenuhnya, berarti Allah buatan manusia. Karena apa? Allah itu maha akbar. Sebenarnya maha kerdil. Nah, Allah kami tak terpahami sepenuhnya. Makanya 3 dan 1, 1, 3 itu tak masuk di akal sini. Karena Allah yang benar itu melampaui segala akal, bukan masuk di akal. Kalau Allah masuk di akal itu Allah buatan manusia, hasil kajian manusia, masuk di akal dia. Karena yang kecil masuk yang besar, bukan yang besar masuk kecil. Jadi kalau Allah masuk di akal kita, berarti akal kita lebih besar dari Allah. Ini logikanya. Allah saya masuk di akal saya. Saya memahami kealahan sebagian kecil yang Allah anugerahkan pada saya pengetahuannya. Tapi sepenuhnya Allah saya nggak kenal Allah, nggak mampu otak saya, pemahaman saya nggak mampu. Itu Allah yang apa adanya. Nah, soal kurban Abraham ya, kurban Abraham itu bukan pelajaran utamanya, bukan tentang ujian. Kalau tentang ujian, kenapa waktu udah siap dipotong anak itu Allah berikan, wahai Ibrahim, kan jangan gitu kan? Ya udah Abraham pulang lah, kan udah lulus ujian, dia mau menyerahkan anaknya. Allah berikan, wahai Ibrahim. Kenapa Allah menebus anak Ibrahim dengan domba? Justru ini pelajaran utamanya tentang kurban dan penebusan. Anak Abraham bisa selamat. Anak Abraham bisa selamat, tidak jadi mati karena ada pengganti, ada kurban domba itu. Itu. Jadi bukan soal ujian. Ujian tuh
ece-ecenya. Perjanjian utamanya tentang kurban dan penebusan, bukan tentang kesetiaan. Kesetiaan itu hanya kulitnya aja. Ya terus soal comot-comot ayat itu mah wajar ya, yang penting soal konteks. Islam pun melakukan hal yang sama. Comot ayat-ayat tadi kan kurban dan penebusan nggak sesimpel itu, imam nggak sesimpel itu soal kurban dan itu pelajaran. Kita harus mengerti seluruh Alkitab apa makna kurban di situ. Kurban itu macam-macam. Ada kurban tadi dalam betina ada, tapi Yesus melambangkan kurban. Kenapa? Kan udah habis. Coba pasti kita lagi Pak. Tadi jawabnya 30 detik. Silakan. Jadi gini ya teman-teman, pada mula harus mau mengerti kurban dan penebusan mesti mengerti awal penciptaan manusia. Nggak, intinya jadi menurut Bapak kurban itu apa? Dari Bapak yang sudah memahami Bible. Penebusan. Penebusan. Oh, oke. Penebusan. Makanya gini, saya baca tata cara memotong hewan kurban terbitan PP Muhammadiyah. Katanya yang berkorban tuh sebaiknya dia yang mau motong. Tapi kalau berani motong bisa minta tolong dia potong hewan kurban. Dan ketika hewan kurban dipotong orang lain, yang berkorban harus memegang hewan kurban. Apa maknanya? Baik. Di Injil diterangkan. Oke. Itu Sudah? transfer dosa. Baik. Simbolisasi transfer dosa. Transfer dosa dan penebusan. Baik. Terima kasih. Oke. Ustadio, Bang Kores sudah siap? Ayo, gas. Baik. Lanjut. Mas, Ya, bisa tolong tampilin dibuka lagi datanya. Ya tadi ternyata sudah ketahuan ya kawan-kawan semua kalau bayang-bayang itu statement tersebut bukan dari Abraham, alhamdulillah, tapi datang dari perjanjian baru gitu. Yang di Ibrani 10 nomor 1 itu ya Pak Lampen ya. Nah, sekarang kita bawah sampai ke bawahnya. Kita baca aja awalnya ya. Ini bisa dilihat di sini Ibrani 10. Satu, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan penjelasannya ke bawah gitu. Oh, ternyata dari sini doktrinal bahwa segala yang ada di Taurat itu ya bayangan itu dan termasuk kurban. Sekarang kita pengen tahu nih Pak Lamsen, kita pengen tahu ini yang ngomong ini siapa ini? Sampai perkataannya itu diimani oleh kawan-kawan Kristen gitu. Allah Bapa mungkin, Yesus mungkin gitu kan, atau Roh Kudus barangkali, atau nabi-nabi Israel. Sekarang zaman digital. Kita lihat di sini. Ini di sabda.org. Kalau kita ke kanan sini Pak Lamsen, ada latar belakang dan sejarah. Di sini ada pendahuluan Ibrani. Kita tap nih, pendahuluan Ibrani. Lalu kita buka. Pendahuluan Ibrani. Penulis tidak disebutkan. Selamat datang lagi di kebenaran. Keinginannya Pak Lamsen dan Pak Panggabean ternyata tidak diketahui dari mana. Tiba-tiba diimani saja. Ini yang ngomong seperti ini tuh siapa? Gitu loh. Kita kan topiknya mengikuti Abraham. Kenapa Pak Lamsen mengikuti yang tidak disebutkan? Gitu. Jadi kalau beriman itu alangkah bijaknya dan akan selamat ke depan itu kalau kita tahu siapa yang kita ikuti gitu. Nah, topik ini udah jelas Abraham. Tapi kenapa Pak Lamsen malah mengikuti yang tidak disebutkan atau tidak diketahui gitu Pak Lamsen? Ibrani siapa yang berbicara gitu. Lalu berikutnya yang aku pengen tahu yang garis-garis besarnya aja ya. Trinitas gitu kan. Trinitas gitu. Tuhan itu pasti ada firman, ada punya roh gitu. Lah kalau Tuhan butuh sesuatu untuk hidup itu bukan Tuhan. Gitu Pak Panggabean. Googling dulu jawabannya Pak Panggabean. Ada di situ jawabannya. Iya. Nah, Trinitas ini dengan topik siapa yang mengikuti Abraham, ini siapa yang ngajarin Trinitas ini? Abraham kapan ngajarin Trinitas? Abraham nggak ada, oke lah. Yesus kapan ngajarin Trinitas? Gitu loh. Kalau misalnya ini bukan datang dari Tuhan, artinya ini buatan manusia. Itu di konsep kami. Gitu. Silakan. Sadio. Ya, jadi menanggapi Pak Panggabean tadi, beliau mengatakan ya kita semua comot-comot ayat katanya. Sebenarnya bukan itu saya maksudkan Pak Panggabean. Jadi ketika Pak Panggabean membawakan ayat dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 7 kata azim di situ saya sudah jelaskan bahwa itu nggak cocok kalau Bapak ambil kemudian dikaitkan dengan Yesus bahwa Yesus itu agung, nggak cocok.
Kenapa? Karena kata azim di situ kalau dicocok-cocokkan ya tetap nggak cocok. Karena memang secara bahasa Arab nggak cocok. Kata azim di situ bukan asmaul husna, Bapak. Itu adalah naat. Naat dari kata zibhin. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya naat man'ud, sifat dia. Jadi azim itu adalah sifat bagi zibih. Zibhin itu tadi sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Jadi jangan mentang-mentang ada kata agung terus dicocok-cocokkan. Nah, itu yang saya maksud comot-comot, Pak. Tapi kalau Bapak membawakan ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, dipahami dengan konteksnya, sesuai dengan pemahamannya, oke, no problem. Yang masalah itu kalau Bapak ambil satu ayat, dicomot, bukan pada penggunaannya, terus dicocok-cocokkan begitu loh, Pak. Dan ini banyak sekali. Contoh-contoh yang kami dapatkan di media sosial itu, kawan-kawan ini mengambil satu ayat dari Al-Quran terus cocok-cocokkan. Makanya sering saya katakan, pelajaran bagi semua teman-teman Kristen. Kalau kalian mau beradu argumentasi dengan teman-teman Muslim, mau bawa Al-Quran, minimal kalian bisa baca Al-Quran, itu minimal. Yang kedua, kalian menguasai bahasa Arab. Kalau kalian nggak bisa baca Al-Quran, yang kedua nggak bisa bahasa Arab, jangan coba-coba masuk ke situ. Kenapa? Karena akan jadi bumerang bagi kalian. Itu. Nah, kemudian, masalah Esa, kata Esa tadi. Ini kan judul kita ini kan siapa agama mana yang mengikuti Abraham atau Ibrahim. Kami sudah membuktikan bahwa dari sisi tauhid, ini ayat-ayat tentang kisah Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Dibikin pula tentang syariat khitan. Kita sebutkan tadi dalilnya, Nabi Muhammad SAW mensyariatkan khitan. Kemudian masalah kurban. Masalah kurban ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tepatnya dalam surah As-Saffat, ya, ayat ke-100 sampai 111. Itu kisahnya Nabi Ibrahim yang tadi kita sebutkan dilintir oleh Pak Panggabean tadi, kata Azim tadi. Nah, Waktu habis, Pak. Ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Mungkin bisa langsung dibantah. Ya. Udah berapa putaran, Mon? Udah habis yang putaran ini Rebut Solve. Sekarang harusnya TikTok. Saya mau jawab Kita itu. ya, tapi habis ini baru ya. Nggak apa-apa, langsung aja. Langsung Tapi aja. dia mulai duluan. Oke, silakan. Kasih tahu dulu dong. Ya. Apa TikToknya? TikTok nih langsung membantah, langsung ya. Langsung. Saya membantah. Jadi TikTok, iya, TikTok. iya TikTok. TikTokan, Ya. TikTokan. Ya. tokan. Ya. TikTok. Udah, udah. Kita punya 30 menit terakhir. 30 5:20 habis. Oke, silakan lanjut. Dengan closing statement. Ya. Ya, silakan tadi mau apa? Tunggu, belum ini. Silakan. Tadi ditanya, siapa penulis kitab Ibrani tadi? Ya. Saya sangat percaya dan sangat yakin kepada kekuasaan Tuhan dan kemampuan Tuhan menggunakan manusia siapapun itu untuk menyampaikan ajarannya atau maksud dan tujuan kepada saat yang buruk ini. Dan bisa saya pahami. Bukan harus orang yang alim, orang yang pintar, harus orang yang duduk, tidak. 2 Timotius 3 mengatakan segala tulisan yang ditulis oleh manusia adalah dilakukan orang. Jadi orang itu diilhami Tuhan untuk menulis dan tidak disebut namanya di situ. Karena penulis Alkitab itu ribuan tahun dan banyak orang penulisnya, lebih kurang 40 orang. Dan tidak tahu siapa namanya. Karena itu bukan tujuan penulis, tujuan Alkitab bukan untuk menjelaskan penulisnya. Tapi Tuhan mampu menggunakan orang berdosa, orang jahat, menyampaikan maksud dan tujuan Tuhan, hukumnya kepada manusia, termasuk kepada saya. Dengan baik dan benar. Jadi saya percaya pada kuasa Tuhan. Siapapun penulisnya, saya percaya karena ajarannya baik, benar. Apa yang dikatakan benar sesuai dengan sejarah yang tertulis di luar Alkitab. Jadi ajarannya itu yang saya terima, walaupun penulisnya orang jahat, walaupun penulisnya orang pembohong. Yang ajaibnya, tulisannya itu benar dan baik, bisa mengubah manusia, memperbaiki hidup manusia, mengajari orang dalam kebenaran. Jadi tidak perlu ditulis di situ nama siapa penulisnya, karena Alkitab tidak menunjukkan itu. Tapi
Alkitab tujuannya adalah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Allah kepada manusia. Kalau yang nulisnya ternyata Fir'aun gimana? Siapapun itu penulisnya, tidak Imani, masalah. berarti imani saja dong kalau kayak gitu. Diimani saja. Oke. Karena Tuhan itu Ya, berkuasa. agak di tengah. Ya, ya. Kami menghargai imannya Pak Lamsen dan Pak Pangabean gitu. Tapi ketika tidak disebutkan siapa namanya, Ya. TikTok 20 menit. Ya. Tidak disebutkan siapa namanya Pak Lamsen, terus Pak Lamsen imani, ternyata yang diimani ini tulisannya bertentangan dengan apa yang dikatakan di perjanjian lama, mau gimana? Justru tidak bertentangan lah, maka saya imani. Di mana Nabi Israel bilang itu kurban adalah bayang-bayang? Di mana? Loh, coba bayangkan, apa gunanya untuk Allah setiap pagi dan sore disuruh umat-umatnya itu memotong domba? Kan harus tanya-tanya. Ya kan ada tadi penghapus dosa dibilang. Makanya pelajaran tentang kurban penebusan harus mengerti dari awal. Iya, Tadi dari sampai awal. tengah. Udah dibuka imamat, awal tuh imamat kan? Enggak. Bukan. Dari Kapan korban Dari mulai? Adam. Ibadah kurban kapan mulai? Ya, dari zaman Adam dong. Ya makanya. Nah Belum sekarang ada imamat. institusinya dari kapan? Itu institusinya setelah Israel keluar dari perhambaan Mesir. Tertulis. Nah, sekarang Tertulis, kan? Saya lanjut dulu ya. Itu dulu, tertulis kak? Hah? Tertulis kan? Lisan. Institusi penegakan hukum kurban tertulis kan? Iya tertulis. Nah sekarang bayang-bayang itu siapa yang bilang? Ibrahim tadi, Enggak, Siapa itu? Dengar dulu, dari awal itu ada. Makanya dari mulai kita berjadian. Kurbannya ada. Kurban Iya. adalah bayang-bayang itu dari siapa? Kejadian 3:15 ada, yaitu Kurban. Iya. Kurban Jadi- itu adalah bayang-bayang. Siapa itu yang bilang? Masa ada hewan bisa menyelamatkan? Bukan ini. Iya lah. Nggak nyambung itu kemana Nah, ini? makanya itu bayang-bayang. Dengar dulu makanya. Ya udah diperin dulu ya. Kita lanjut dulu tadi Sadio ada mau bilang, ada statement. Silakan Sat. Dihabisin dulu yang tadi Sat. Silakan. Sat. Tadi masalah ini ya, masalah apa tadi ya? Azim apa? Asof, Asof. ayah. Ajim udah ajim. Safar. Asof Ya. apa? Ya. Saya lupa tadi. Kontrol. Tunggu. Ya. Ini benar. Kalau di slideshow tadi Sadio yang ini, yang kurban hewan itu. Yang azim udah. Ya. Tentang azim dengan asmaul Yang ini yang 16, slide 16. ajaran tauhid bahwa Nabi Ibrahim adalah yang mengajarkan tauhid. Nggak punya uang. Oh apa? Iya sok. Ini. Ini Bang tadi yang tampil. Ini. Ini ya. 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 Di Nah, Ya. Ayat dalam Quran surah As-Saffat ayat 103 kita jelaskan bahwa teman-teman Kristen ini selalu mencomot-comot ayat, dan mencomot-comot ayat itu bukan ambil ayat kemudian dipahami dengan benar, enggak, bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud itu ketika kita ambil satu ayat kemudian dipahami secara tidak benar dan dikait-kaitkan dengan Yesus. Kan tadi kan Pak Panggabean kan bilang seperti itu. Nah, kemudian dikatakan nggak ada kurban hewan di ajaran. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba yang di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Yes. Ya itulah yang diberitakan atau disampaikan dalam Al-Qur'an. Wa fadainahu bidzibhin azim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah pasrah tunduk terhadap perintah Allah dan diletakkan di atas pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi itu, wahyu itu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Boleh sih, Iya. dari mana dombanya? Berapa? Kan Ibrahim gak bawa domba, bawa Yes. anak. Tapi yang dipotong kan domba. Dari mana dombanya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Goib, toh? Enggak goib. Jadi, Ada di situ. iya waktu goib Makanya- itu ajaib, maksudnya itu ajaib. Oh, Goib itu ajaib. Beda, Pak. Oh beda, sorry. Beda, goib ajaib Kan beda, Pak. Ajaib, maksudnya ya, ajaib. ya, Nggak ada domba, yang dipotong domba. ya, makanya Nah. ya, makanya kadang teman-teman Kristen punya istilah sendiri, punya kamus sendiri. Jadi ada kata gaib sama dengan ajaib, kata esa sama dengan trinitas. Itu kadang memang ya kami maklumilah itu, Pak.
Yang jelas di situ dombanya ada. Makanya dikatakan wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Ya, nah itu yang saya tangkap sebagai pelajaran utamanya tentang kurban dan Iya, tebusan. itu ya inilah. Karena anak Abraham ditebus toh oleh Allah Ya, dengan ini. domba. Dombanya apa? Pak, ini waktu saya dulu. Katanya boleh tektok. Oh iya, oke. Begini Pak, yang saya mau tanyakan. Di Kristen, dari syariat kurban ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, di Kristen, siapa? Nah, berarti, karena udah digenapi. yes, berarti fix. Kurban. Sebentar Pak. Berarti fix. Ya, kita tepuk dulu guys, kita tepuk dulu. Mantap. Nabi Muhammad wa ali Muhammad min ummati Muhammad thumma dhuha bihi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelih. Sama seperti Abraham alias Ibrahim. Oke. Nah, Kristen apa yang diikuti Ibrahim? Oke. Kristen tidak berkurban karena memahami makna kurban. Kalau Islam berkurban tanpa memahami maknanya. Nah, itu saya katakan tadi. Sebentar, Pak. Itu istilah sendiri. Karena Islam itu hanya memahami kurban Ibrahim sebagai ujian kesetiaan. Tidak memahami makna kurban dan penebusan. Ini pemahaman saya ya. Jadi Islam hanya memahami kesetiaan. Sekarang kan kenapa Islam berkurban? Kan itu teladan kesetiaan Ibrahim kan itu. Padahal kami memahaminya itu adalah tentang kurban dan penebusan. Kenapa anak Abraham tidak jadi mati? Karena ditebus. Ditebus oleh kurban. Itu loh pemahaman kami. Makanya kami nggak berkurban lagi. Jadi ini memperkaya juga untuk Islam ya, memperkaya pemahaman kami. Soal terima cerita. Kami juga Izin Pak Panggabean. Jadi Abraham itu menyembelih itu atas perintah siapa? Perintah Tuhan. Iya. Kalau Abraham menyembelih atas perintah Tuhan itu ketaatan bukan? Iya, Abraham ketaatan. Yes. Umat Islam pun begitu. Dengar dulu Pak. Kalau memang ujian Nah, sekarang Kristen apa yang mereka taati? ya saya jawab. Kalau memang ujian ketaatan, Yes. kenapa setelah terbukti taat, udah taat kan Ibrahim udah sedia mau motong toh taat toh? Yes. Kenapa nggak langsung disuruh pulang? Kenapa harus ditebus oleh korban? Harusnya kan hem kata Allah, pulanglah ke rumah karena sudah terbukti engkau taat sama aku. Gampang itu gampang itu. Ini kalau memang ujiannya ketaatan, Ya. ada. Tapi kenapa harus ada domba? Perayaan. Tuhan tidak domba. Perayaan itu Perayaan kenapa apa? Idul Adha? Perayaan apa? Idul Adha. Ya apa? Apa? Hubungan dengan kurban. Nanti itu belakangan. Bukan, nanti belakangan. Jadi pertama kalinya Idul Adha itu ya ketika digantikan dengan domba, terus di kita gibas namanya ya. Iya. Di kita Ya, gibas. iya maksudnya kalau ujian tentang Udah beres, kata ujiannya udah beres. Perayaan berikutnya. kalau ujiannya udah beres, sudah dong, pulanglah ke rumah. Ya perayaan dong. Perayaannya Idul Adha itu Mana ya. dalilnya? Perayaannya Iya, di mana situ. dalilnya perayaan? Gimana? Lah, iya, kasih dalilnya kasih perayaan. kasih. Dalilnya perayaan, apa itu Sebentar. perayaan? Dalil. Nggak, Idul Adha ya perayaannya. Astagfirullah. Itu 2 hari raya besar kan. Hari raya perayaan. Nggak, dengar dulu suara saya kenceng, bukan emosi saya. Nggak apa-apa. Enggak. Aku juga Sampai kencang karena sampai masih sampai. muda. Kalau udah tua juga kayak papa kami. Saya senang, saya. Gitu Nah, gitu. izin Pak Panggabean, Ya. yang saya pengen tanggapi begini. Ketika Abraham itu ingin menyembelih anaknya, kemudian diganti dengan domba, dengan hewan, itu kita sepakat tadi itu bentuk ketaatan kepada Tuhan, betul? Kami umat Islam dalam syariat Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat yang kita sebutkan itu diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau diperintahkan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus di atas tauhid. Itu surah An-Nahl ayat 123. Nah, sama, kami pun menyembelih itu bentuk ketaatan kepada Tuhan kami, Allah. Sebentar, Pak. Abraham menyembelih bentuk ketaatan kepada Tuhan. Umat Islam menyembelih bentuk ketaatan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Kristen sembelih apa? Loh, karena kan memaknainya beda. Iya, apa yang mereka sembelih? Enggak, Kalau dibuka Nggak ada dong yang data sembelih, dong. kan? Data dibuka dong. Nah, sekarang gini, untuk melengkapi tadi, Ya. coba baca An-Nahl 124. Apa? An-Nahl 124. Tadi kan 123. Udah dibuka. Nah ini. Tunggu. 124. Ya, abis ini ya. Tadi kan ditanya di mana dalilnya bahwa berkurban itu adalah hari raya Perayaan. bagi kami. Musnad Syafi'i 316. Nabi SAW bersabda, hari raya Fitri adalah hari kalian berbuka dan hari raya Adha. Ingat dulu Adha adalah hari raya kalian berkurban. Selamat datang di kebenaran. Bukan Quran, kami kalian Quran. Lo gimana kalau Lah, Qurannya iya, ada? Quran loh. Ya Allah, kalau Ya, Quran bukan. ini ayat Kalau Quran. itu Ayat Quran kan ada hadis, dua. bukan Quran. Ada dua soal kurban.
Posisinya begini sebenarnya. Ini kan mengikuti Pak Pangabean. Ini kan mengikuti kita bawa hadis, disinilah bukti Nabi kami pun mengikuti Nabi Ibrahim. Iya, itu. Kalau Al-Quran itu udah perintah Tuhan, jatuhnya udah kewajiban. Iya, saya minta dari Quran itu. Nah kalau itu yang nggak nyambung sama topik, ada tapi nggak nyambung sama topik. Ya udah ini kita kasih lagi. Hadisnya nggak ada utang data kita. Karena 124 itu sambung dulu nyambung dari ini. Ya udah apa? Tolong ditampilkan. Nah, 124 itu An-Nahl. Iya. An-Nahl. Nah, tadi kan 123 udah sama Ustadz toh. Sekarang 124 sambungan. Oke. Nanti 125 anjuran berdebat ntar. Ya, ini An-Nahl 124 silakan. Iya, silakan. Ya. Nah, tentang hari Sabat. Nyambung. Jadi Ibrahim berhari Sabat. Loh ini nyambung. Agama Ibrahim toh. Kirain dalilnya dari Bible. Ya. Gimana? Coba. Dari Bible ada. Silakan. Dari Bible ada Kejadian 26 ayat 5. Hah? Kejadian 26 ayat 5. Coba baca. Kejadian 26 ayat 5. Oh ya, coba dari An-Nahl 124 sama Kejadian 12 apa yang mau diinin apa? 1 2 3. Allah menyuruh Muhammad ikut agama Ibrahim toh. 1 2 3. 1 2 4 kamu bicara hari Sabat. Artinya harus hari Sabat. Bukan Jumatan. Loh ini pemahaman kita kan belajar. Silakan Diwajibkan bagi orang-orang. Iya. Abraham orang Yahudi atau orang Irak? Bagi orang-orang. Orang bukan Abraham. Iya, orang mana? Ya, bukan orang mana? Orang bukan. Iya, orang-orang. Gimana konsepnya? Abraham hari Sabat untuk Abraham orang Irak. Iya. Kewajiban berkurban, kewajiban hari Sabat itu untuk orang Israel. Salah. Jauh jaraknya. Salah. Jauh jaraknya. Salah. Hari Sabat sudah diadakan sejak penciptaan. Ya udah silakan di mana dalilnya Tuhan dalam Israel dalam perjanjian mewajibkan Sabat untuk seluruh manusia di mana? Iya. Di mana? Aduh. Di mana? Seperti tadi gua ngasih data mengenai Iya, hari saya berkurban. kasih keluaran. Kita main kontan-kontanan sekarang. Ayo. Semakin sabat. Biasa kalau Mana coba diskusi, pengen tahu coba Sabat disuruh untuk seluruh manusia. diskusi dimanapun Karena kalau ayat kitab suci yang merujuk kepada seluruh manusia itu hanya Al-Quran. Perjanjian lama perjanjian baru hanya hai Bani Israel, nggak pernah hai kalian seluruh manusia, nggak ada itu. Ya itu pemahamannya cuma seperti Bukan pemahaman apa yang tertulis. Ajaran dari Allah untuk semua manusia. Pemahaman tanpa tulisan artinya memfitnah Tuhan. Jadi tunjukkan dulu tulisannya baru pemahamannya. Loh, dulu itu budaya lisan. Enggak, Ya, sebentar. setelah lisan kan ditulis, dikomposisi kan Sebentar, jadi Bang. tulisan. Bang Gores, ini Iya, Pak Pangabean. Saya lagi- Jadi lagi- sahabat ya, surah An-Nahl ayat 124 ini sahabat ini untuk siapa maksudnya? orang-orang. Orang siapa? Abraham. Bicara aja. Abraham bukan? Abraham bukan? Termasuk toh. Termasuk kan? Salah. Itu lucunya. Innama ju'ila sabatu 'alal ladzina ikhtalafu fihi. Sabat itu hanyalah diwajibkan bagi mereka-mereka yang berselisih di dalamnya. Tentang siapa? Tentang Nabi Isa, bukan Nabi Abraham. Enggak. Pak, itulah aku bilang tadi, Pak. Makanya harus Teman-teman ngerti bahasa Kristen ini suka mengambil ayat-ayat Al-Quran, dicomot-comot, dipahami dengan terjemahan, terus disambung-sambungkan. Itu yang saya bilang tadi. Ini Bapak ulangi lagi. Bukan gitu pemahamannya. Itu untuk orang-orang Yahudi, Hari Bapak. Sabat itu setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Ya. dalam 6 hari Tuhan menciptakan hari Sabat. Iya, itu gak ada masalah. Yahudi, Kewajibannya belum ada mana? Abraham. Kewajibannya mana? Kuduskanlah. Sucikan hari Sabat ada. Iya, coba dibuka. Iya, lihat. Keluaran kan? Keluaran 20 kan? Bukan, di Kejadian Iya. sudah ada. Itu Ya di mana, Keluaran Wak? juga. Di mana kuduskanlah hari Sabat di Kejadian coba? semakin Coba seru, kasih coba. semakin seru, tapi waktu tinggal Coba. dua setengah menit ya. Izin Pak Panggabean. Dulu Cari. Sampai ulang tahun Bapak Izin. Bapak aku kasih waktu. ya, Tolong sen. izin Pak Panggabean. Duluan mana? Abraham atau Yahudi? Duluan mana, Pak? Abraham dong. Berarti orang Irak duluan. Orang Irak duluan kan? Nah, di mana orang Irak diwajibkan Sabat? Coba. Loh, Abraham kan ikuti perintah Tuhan. Pak, sahabat belum Ya, di ada, Pak. Dalam syariat Abraham nggak ada, Pak. Di Islam pun nggak ada. Nggak ada. Kami begini. Sabat itu untuk orang-orang Oke, Yahudi. Kejadian Yahudi belakangan, Pak. Kejadian 1 Oke. Mana sih, Bapak?
ayat yang Itu penciptaannya. iya. Pengwajibannya kepada manusia di mana? Nah. Keluaran itu nggak akan jauh. Lalu Allah memberkatinya semuanya itu firman-Nya. Oh ini bukan. Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah itu. Mana penwajiban sahabat untuk seluruh manusia? Waduh, ini core-nya Advent ini. Ini core-nya Advent. Belum ada bangsa-bangsa, belum ada Yahudi, baru ada Adam dan Hawa sudah diwajibkan pada hari Sabat. Ya udah kalau gitu Adam Hawa aja kalau gitu. Kalau mau dipakai pemahaman di luar yang tertulis ya. Kita kan anak-anak Adam dan Hawa. Di mana anak-anak Adam dan Hawa diwajibkan sabat? Di mana? Coba kami tunggu. Kitab banyak loh itu. Kitab tuh tebal tuh. Betul. Kita logika aja ya. Tuhan ngasih ajaran ke Adam itu nyambung ke anak-anak. Kita orang beragama iman dulu baru akal, Pak. Kita orang beragama iman Pak, dulu, syariat iman dulu. syariat sahabat itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Abraham itu belum ada ajaran itu. Pemahaman manusia, pemahaman Enggak, Islam. begini, sebentar. Dan pemahaman Kristen sebagian juga gitu. Enggak, bukan begitu. Begini, Jangan dulu pemahaman yang tertulis dulu. Yang tertulis dulu, jangan dulu pemahaman. Pak Panggabean kan Kristen. Ambil Al-Qur'an surat An-Nahl ayat An-Nahl 124 katanya itu sahabat juga untuk Abraham. Kan begitu tadi argumennya Bapak kan? Saya jelaskan, enggak. Ayat itu tidak berbicara tentang syariat Abraham. Karena sahabat belum. Benar Pak, sahabat itu nanti di keturunannya berikutnya. Karena Yahudi itu, sebentar Pak, Yahudi itu termasuk dari anak-anaknya siapa Pak? Lanjut. Yakub itu anaknya Ishak. Ishak anak Ibrahim. Jadi Ibrahim atau Abraham ini belum ada Yahudi. Generasi Makanya dalam Al-Qur'an Belum ada Yahudi. iya, makanya berarti sahabat nggak ada di situ, bukan untuk Abraham. Sahabat sudah ada sejak penciptaan. Sahabatnya sudah ada penwajiban Makanya mengkuduskan sahabat dari kapan? untuk apa Tuhan memberikan sahabat baru dilaksanakan nanti berapa abad kemudian kan Bukan. masuk akal nih, saya baca nih. Gimana? Kejadian dua Masuk akal nggak ini katanya? Oke. Nggak logis katanya. 2 Gimana? menit, 2 menit, 2 menit, 2 Kejadian menit. dua. Silakan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Ya, nggak ada masalah. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan Ya. yang dibuatnya itu. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk manusia. Baik. Lo dari mana untuk manusia itu ditambahin itu? Saya dulu. Ya silakan Pak Nabi. Terakhir ya. Terakhir ya Pak. Ya ini tambah-tambahin. Jangan menyempahkan perkataan pribadi kepada apa yang tertulis di Bible. Fitnah terhadap Tuhan itu. Baik. Ya, silakan. Sebentar. Ya, boleh. Saya kasih ini terakhir sebelum closing statement terakhir dari Pak Lamsen. Oke? Setuju ya? Silakan Pak Lamsen. Saya kasih waktu 1 menit. Ada dua. Tangan dulu saya. Ya. Tangan dulu Pak Ustaz ya. Miknya di ini. Ya, siap. 1 menit terakhir Pak. Habis itu Ya. kita. Oh, 1 menit ya? Ya. Gimana Closing ya? statement. Sekarang sudah habis. Enggak apa-apa. Dalam pikiran saya, tadi waktu Abraham mau memotong anaknya, entah siapa nggak tahu, Ya. tapi nggak jadi. Karena Tuhan melarang, sudahlah, sudah selamat anakmu. Yang menjadi pelajaran bagi saya, pelajaran apa yang diambil dari situ? Kok ada lagi binatang tambah? Kalau sudah selamat, ya sudahlah, pulanglah ke rumah. Ya kan? Itu satu. Bagi saya, pelajaran itu adalah, yang saya ambil pelajaran di situ bagi kami ya, beda dengan situ. Itu adalah digantikan dulu si anak si Abraham. Oke, yang ini sebelum Israel ada, sudah ada sahabat. Keluaran 16 ayat 26. Di dalam perjalanan bangsa Israel, belum ada itu. Ya bangsa, sebelum ini, Baru ngomong dibaca sendiri. ya Israel ya, waktu Katanya sebelum Israel. Ya, Wait. Pas dibaca Israel. sebentar. Sebentar selesai. Silakan Pak. Sebentar. Oke. Bangsa itu kan di Sinai maksudnya. Hukum 10 itu kan di Sinai. Sebelum ada Sinai, sudah ada hukum 10 itu. Sudah, tapi tidak tertulis lisan. Ini Keluaran 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungut makanan itu. Pada hari ke-7 adalah sabat Tuhan. Maka roti itu tidak akan pada hari ke-7 tidak ada. Keluaran 16:29. Perhatikanlah. Sebentar. Sebelum ayat yang lanjut, itu ngomongnya ke siapa? Tuhan ngomong ke Bangsa siapa? Israel, ke Musa. Supaya bangsa Israel tidak Ke mengambil. Musa. Coba dipastiin dulu, ke Musa atau Abraham? Musa, Bukan Abraham. bukan. Oh, clear. Sip, lanjut silakan. Jadi, Clear. begini perjalanan. Dengar dulu. Bilangin juga Abraham Dari belum ada perintah sudah ada sahabat. sahabat itu. Memang iya. Dia sudah ada.
Wah, tapi nggak tertulis, tidak Baik, tapi baik. kan pemuda diajarkan. Ini kan sudah boleh pengajaran ini. Iya, itu Baik, pengkudusannya diwajibkan kepada Musa. Zaman Abraham belum diwajibkan pengkudusan sahabat. Yes. Baik. Itu yang nggak diterima oleh Tuhan kenyataan. pun sudah berhenti Pak. pada hari Sabat. Yang kita panutkan Tuhan. Yang dipanuti manusia kan Tuhan, bukan Abraham, bukan Adam. Iya, Makanya tapi namanya. jangan kita menyimpulkan Tuhan memerintahkan baru kita jalankan kan Begini, gitu. Pak Ustaz, ya. Gimana? Kalau kami Kristen, Ya. panutan kami bukan Adam, bukan Abraham. Tuhan panutan kami. Tadi katanya Yesus. Ya Yesus lah, ya itu kan Tuhan kami. Oke. Nah, Yesus. Baik. Yesus itu Tuhan Terima kami. kasih. Iya. Iya. Apa Ya. hubungannya sama Sabat Yesusnya ini? Yesus pemelihara Sabat, Yesus menguduskan hari Sabat. bukan Sabat. Ya udah ke situ Ya. aja, jangan dibilang Abraham menguduskan hari Sabat, bilang aja Yesus yang menguduskan hari Sabat. Ini kan maksa ini. Abraham itu bukan panutan kami. Jangan dipaksakan kami waktu itu. Ya, kalau gitu direvisi. Iya betul, maaf kami salah. Abraham belum menguduskan Sabat. Begitu clear. Bagi saya tetap Logika semua nabi bersahabat. Itu aja. Semua nabi bersahabat. Itu ajaran Tuhan. Dari mulai ada. Nggak pernah terputus. Tadi udah Baik. tadi Pak Lamsen ngasih datanya, di Keluaran baru disuruh dikuduskan oleh Tuhan. Kelas. Musa, aku udah konfirmasi ya, bukan Abraham ya. Mereka keluar dari perhambaan. Siap. Tugas saya sebagai moderator adalah memoderasi jalannya diskusi ini. Terima kasih kepada narasumber kami. Biasa, itu adalah biasa dalam diskusi kalau waktu sudah habis, nah ini mulai panas. Jadi teman-teman, kita punya sesi terakhir yaitu closing statement. Karena waktunya tadi sudah dipotong untuk saling berbantah, ya kita punya 15 menit, silakan 7,5 menit ya. Silakan dari Bapak dulu atau dari ini. Silakan Pak Lamsen, Pak Gabian 7,5 menit. Dari mereka dulu aja lah. Oke. Silakan. Kasih penghormatan. Karena tadi dimulai dari awal di Kristen dulu, mungkin closingnya dari silakan. pihak Muslim. Silakan. Tadi mulai Kristen ya, opening statement. Iya, Opening iya. statement. Oh iya benar. Nah, kita Ya. closing duluan. Iya, Kang Ustaz, cepat dong. 7,5. Oke. Ya. Udah 30 detik berlalu. Silakan. Ya, jadi sesuai dengan tema agama mana yang mengikuti agama Abraham, jelas jawabannya adalah agama Islam. Sesuai dengan diskusi yang kita sudah paparkan dari sisi pengesaan kepada Tuhan, Abraham mengesahkan Tuhan, umat Islam pun mengesahkan Tuhan. Dari sisi syariat khitan, Abraham dan anak-anak keturunannya dikhitan, umat Islam pun dikhitan. Dari sisi syariat kurban hewan, Nabi Ibrahim atau Abraham ini itu mengorbankan hewan, sama umat Islam pun berkurban dengan hewan, bukan manusia atau yang lainnya. Jadi dari tiga aspek ini jelas dan sangat nyata bahwa umat Islamlah yang mengikuti agama Ibrahim atau agama Abraham, yang mengikuti ketentuan dan hukum yang diturunkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya siapapun yang mengklaim mengikuti agama Abraham itu tidak terbukti. Dan yang terbukti adalah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Makanya ini benar disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 67 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman 67 sampai 68, "Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladziina ittaba'uuhu wa hadan nabiy walladziina aamanu wallahu waliyul mu'minin." Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan pula Nasrani, apalagi Kristen. Karena Kristen tidak masuk di situ. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, seorang yang mengesahkan Tuhannya, seorang yang muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan sesungguhnya orang yang paling pantas disebut sebagai pengikut Ibrahim atau Abraham, dia adalah orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ini pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, yaitu umat Islam. Dan sesungguhnya Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Jadi Kristen nggak masuk di sini. Dari diskusi ini kita bisa simpulkan bahwa pengikut Nabi Abraham yang sesungguhnya, yang menganut ajaran Nabi Abraham alaihissalam secara global adalah umat Islam, bukan Kristen. Lanjut Bang Kores. Sebentar. Masih nanti kan terakhir ininya. Ya, terima kasih Ketumku untuk closing statementnya, masya Allah sangat kuat sekali. Kalau aku ngerangkum dari diskusi kita ya, yang sangat epic itu adalah ketika ditanyakan kenapa Islam tidak hari Sabat. Ya sesuai topiknya, karena Abraham tidak hari Sabat, jadi kami tidak mengikuti apa yang Abraham tidak lakukan. Begitu gitu. Dan harus diakui dari perdebatan tadi dari Pak Lapsen dan juga Pak Panggabean, walaupun usahanya keras, berusaha mati-matian untuk membuktikan Sabat bagi seluruh manusia, ternyata
kitab sucinya tidak mendukung doktrin tersebut gitu. Karena kitab sucinya mengatakan pengkudusan hari Sabat baru dimulai di zaman Musa. Lebih tepatnya di Keluaran 28. Sabatnya udah ada dari zaman penciptaan, iyalah. Karena itu kan hari, salah satu yang diciptakan Tuhan. Tapi pengkudusannya baru di zaman Musa. Itu yang harus diakui walaupun pahit gitu. Nah, lalu kemudian God, tolong God ini God. Iya, nah ya, terus lalu kemudian juga mengenai, walaupun kita nggak tahu ini penebusan Tuhan ini ajaran Abraham atau bukan, cuman ada salah satu yang salah kaprah yang dimana Yohanes 1:29 Yesus penghapus dosa dunia tapi julukannya domba gitu. Sedangkan kita tahu di Imamat 4:32-35 domba itu hanyalah untuk orang satu, yang untuk seluruh manusia itu lembu. Mungkin karena inilah Yahudi tidak ikut kepada Kristen karena pemahamannya tentang kurbannya tidak menyeluruh. Lalu berikutnya soal sholat tidak diganggu sama sekali, tidak dibantah sama sekali karena memang itulah kenyataannya. Abraham sholat, Kristen Ortodok tadi sholat, Islam pun sholat karena itulah tradisi nabi-nabi terdahulu. Dan yang terakhir adalah 4 poin yang dibawakan oleh Islam berdiri dengan kokoh bahwasanya tauhid, kurban hewan, berkhitan, dan juga sholat ini adalah ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham yang dilanjutkan oleh kami umat muslim. Sedangkan kawan-kawan Kristen dari awal Pak Lamsen bilang memang tidak mengikuti Abraham dengan tegas gitu. Maka dari awal pun sebenarnya kita sudah di atas angin yang Islam ini dalam perdialogan. Dua-duanya mengakui Tidak mengikuti Abraham gitu. Kalau gitu kenapa ada cerita Abraham? Buat apa cerita Abraham? Nggak diikutin loh. Buat apa gitu kan, nebel-nebelin kitab aja jatuhnya. Mungkin gitu. Sehingga alangkah lebih baiknya juga kalau aku bilang untuk yang sedang mencari kebenaran, yang suka mengikuti dialog-dialog kritis seperti ini, jangan kita menyisipkan kata-kata pribadi kepada perkataan Tuhan atau tokoh-tokoh dalam kitab suci, karena itu adalah kejahatan dalam beriman. Itu jatuhnya fitnah kepada Tuhan. Maka dari itu Islam itu samina wa atona, kami dengar dan kami patuh. Kami harus dengar dulu perintahnya, maka kami mematuhi. Pemaknaan itu bisa datang kapan saja kalau pemaknaan. Yang penting perintahnya dulu. Karena kalau misalnya tidak ada perintahnya lalu kita jalankan, kita semua punya istilah namanya bid'ah atau bidat atau heresi gitu kan. Jadi ngapain mengimani apa yang kita pahami sedangkan Tuhan tidak berkata begitu gitu. Itu jatuhnya seperti yang tadi dibilang, dalam Islam juga ada istilahnya gulu ya. Berlebih-lebihan. Nah, maka dari itu semoga jadi pelajaran kita bersama. Untuk Pak Lamsen dan Pak Pangabean, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan segalanya. Dan untuk backstage, mantap backstage. Julius selamat belajar lagi. Kapok dia mau jadi ini aja. Ya. Mantap Julius. God, thank you bantu di akhir-akhir. Radio ketum baru, keren dialognya. Sip, ada lagi teman-teman? Tafadhol. Masih ada waktu 1 menit ya. Silakan. Ya, ini nasihat dan pesan bersama dan juga kepada seluruh kawan-kawan dari kekristenan agar kita tetap konsisten dengan apa yang tertulis dalam kitab suci masing-masing. Ya, tapi ya sebagaimana info yang kami sering dengarkan, kawan-kawan Kristen ini kalau konsisten untuk membaca Bible dan mengikuti apa yang tertulis, ya, mereka tidak akan bisa istiqomah alias konsisten di atas kekristenan. Berbeda dengan Islam, semakin kami membaca Al-Quran, maka akan kami semakin konsisten dan istiqomah di atas agama Islam, agama kebenaran yang datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu merugi. Dalam Islam, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad dari ucapan beliau, perbuatan dan tuntunan beliau adalah tuntunan yang wajib kami sebagai umat Islam untuk mengikutinya agar kami bisa konsisten di atas kebenaran sampai ke dalam surga nanti. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi teman-teman Kristen yang lainnya agar ketika berbicara atau berargumentasi itu harus konsisten dengan apa yang tertulis. Ya, jadi jangan nggak tertulis tapi diomongin. Baik. Gitu. Ya. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan timer 7,5 menit closing statement dari Bapak Panggabean. Silakan. Terima kasih waktu yang sisa ini. Jadi saya akan membantah tuduhan-tuduhan Islam kepada Kristen.
Kristen tidak pernah mengatakan Abraham itu adalah Kristen. Tidak pernah mengatakan Abraham itu adalah orang-orang Kristen. Tidak pernah. Satu. Yang kedua, dari awal, dari pertama saya katakan, orang Kristen tidak mengikuti ajaran Abraham. Tidak. Mengikuti ajaran Tuhan. Kami kenapa bersahabat? Ya. Kita baca Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi. Diselesaikan Tuhan, ya. Diselesaikan Tuhan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan itulah yang kami ikutin, bukan Abraham, bukan Adam, bukan Musa. Tuhan kami itu Yesus, dan inilah menjadi Yesus. Inilah Tuhan kami yang kami ikuti, bukan Abraham. Jadi orang Kristen bukan pengikut Abraham, tapi pengikut Tuhan. Islam pengikut Abraham, bukan pengikut Tuhan. Terima kasih. Baik, silakan Pak Panggabean. Terima kasih ya. Jadi apa namanya? Mic-nya dideketin Pak. Apa? Ya, oke ya. Terima kasih. Jadi ini Abraham. Kejadian 26 ayat 5. Kan Muhammad disuruh ikut agama Ibrahim. Ini agama Ibrahim. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, kuni huruf besar Allah, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum, termasuklah sahabat di situ. Jadi hal sahabat teman-teman itu hanya sederhana kesaksian. Ketika kita pelihara sahabat, satu kesaksiannya bahwa kita mengakui kita ciptaan Tuhan. Dua, bahwa kita ciptaan Tuhan, Tuhan menciptakan, itu aja. Kalau kita ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Minggu, tak ada kesaksiannya. Itu hanya dibuat-buat, kesaksiannya bisa dibikin dalil. Tapi kalau kita ibadah hari Sabtu, satu kesaksiannya, kita mengakui kita ciptaan Tuhan dan Tuhan pencipta kita itu. Ini udah berlaku dan mulai penciptaan. Bukan ujung-ujung Tuhan menetapkan sahabat di penciptaan baru berlaku mulai zaman Musa. Nggak mungkin. Nah, zaman Musa, bangsa Israel itu diperhamba oleh Mesir 300 tahun. Dia udah nggak ikut hukum Tuhan. Maka Tuhan menyuruh hukum Tuhan tuliskan lagi. Karena udah lupa, dia kan hamba. Diperbudak Mesir ratusan tahun, jadi nggak ikut hukum Tuhan lagi. Udah nggak tahu makanan haram halal, nggak tahu hari ibadah. Maka waktu bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir, di perjalanan pulang Exodus itu, Tuhan baru menyuruh hukum ditulis. Ingat lagi, kan? Makanya ingatlah, kuduskanlah sahabat. Karena lupa. Baca sejarah Islam di awal mula-mula berhari Sabat. Kenapa berhari Sabat? Nanti belakang pindah hari Jumat. Itu nanti lagi topiknya. Tapi ini Sabat itu penting. Makanya hari Sabat diagungkan di Quran kok. Ada banyak ayatnya. Diagungkan di Quran. Kenapa? Karena itu hari yang merupakan materai Allah. Yang menyatakan dia pencipta. Dan kita ciptaan itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi hari Sabat sederhana. Ketika kita berhari Sabat, kita sedang bersaksi pada alam semesta bahwa kita ciptaan Allah dan Allah pencipta kita. Itu aja kesaksiannya. Bukan yang lain. Nah, kalau soal tadi klaim bahwa Islam pengikut Abraham, ya silakan. Ya, itu silakan aja. Tapi kalau dalam kacamata saya, Islam ikut Abraham tanpa memahami apa yang diikuti. Contoh soal kurban. Dia hanya tahu kurban tentang ketaatan. Bukan. Kurban itu kurban anak Abraham tentang kurban dan penebusan. Jadi Islam tidak memahami makna kurban dan penebusan. Tidak memahami. Ya. Ini bukan soal ujian Kristian. Soal sholat. Kami sholat. Cuma sholatnya nggak pakai gerakan-gerakan tubuh. Sholat itu kan berdoa. Kami berdoa. Nggak pakai gerakan-gerakan tubuh. Pakai ruku dan sujud. Enggak. Tapi Kristen lain masih melestarikan, yaitu lain cerita. Jadi sholat, gerakan sholat bukan salah. Itu tradisi sudah. Kalau kami menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bukan dengan gerakan-gerakan tubuh. Makanya cukup tutup mata, lipat tangan. Artinya apa? Putus hubungan dengan dunia. Kita konsentrasi dengan Tuhan. Secara batin gitu loh. Itu soal sholat ya. Dan soal Trinitas. Allah Esa tuh nggak terbantahkan. Kami ikut Allah yang Esa. Perjanjian lama dan baru. Cuma Allah yang Esa ini kan memiliki roh dan firman. Gitu. Allah yang Esa memiliki roh dan firman. Kalau kita nggak memahami Allah dengan sepenuhnya, wajar. Karena Allah itu akurat, kita material. Kalau kita memahami Allah sepenuhnya, berarti Allah itu buatan manusia. Masuk dalam kajian. Allah saya nggak terpahami. Nggak terpahami karena saya kecil, Allah Akbar. Dalam logika manusia,
Yang kecil masuk ke yang besar. Ketika saya dialog dengan teman kantor saya dulu, masih kerja normal, orang Padang, ya, sama saya dialog. Saya terangkan tentang Trinitas. Dia bilang ini, udahlah Pak Gabian, Trinitas mau ribet, Allah mau ribet tak masuk di akal. Saya bilang, amin. Allah saya ribet tak masuk di akal. Kalau Allahmu masuk di akal, silahkan. Berarti Allahmu kecil, kamu yang besar. Karena logika manusia, yang kecil makin besar. Sebesar-besar mobil, harus lebih besar garasinya, dia bisa masuk. Sebesar-besar orang, harus lebih besar bajunya. Nah, Allah saya maha akbar, saya kecil. Tak mampu saya memahami sebelum. Saya memahami kealahan sebagian kecil saja. Makanya, Trinitas, 3 tapi 1. Tak masuk di akal, memang harus di akal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu 3, iya, tapi itu Allah yang Esa. Loh kok iso? Yang yang meninggikan faktanya. Tak masuk di akal ya, itu namanya melampaui segala akal. Gitu loh. Jadi, ini pemahaman kami. Jadi, kalau soal klaim silahkan aja, ya. Karena masing-masing bisa klaim. Tapi saya senang dengan pertemuan ini karena ada damai, ada kekeluargaan, ada sukacita, ya. Dan apa? Cuma saran saya berikutnya jangan 5 menit. Jadi tangan nih, bambu setengah jam, kasih waktu biar bisa presentasi itu baru direspon gitu loh. Terima kasih. Nanti setengah jam baru direspon gitu. Jadi Penonton nggak dapat ininya. 5 menit itu supaya enggak, tadi tergesa-gesa. tersebut gitu. Tinggi terus. Enggak tergesa-gesa. Bukan, itu parahnya Pak Ngabean belum terbiasa untuk kasih argumen padat. Aja. Nah, karena menerangkan sesuatu yang Saya sedikit waktunya. Ya. oh ya. Masih Ingat. Oh itu Pak, bos. Mic-nya Iya, iya. ini apa sih ini? Pak Ustadz, ini tadi katanya hanya untuk bangsa Israel kan? Ini Tuhan saya berkata, ya. Lalu kata Tuhan saya kepada mereka itu Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat itu kalau Bapak manusia, hari Sabat untuk Bapak. Kalau bukan manusia, bukan untuk Bapak hari Sabat itu. Terima kasih. Baik, Janjian baru. terima kasih. 17 detik Oh. lagi. Ya. 15 detik lagi. Masih ada. Ya bilang terima kasih sih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Sebelum Tim belakang layar makasih Mbak, ini Ya. bagus, moderatornya bagus, adil, fair, dan cerdas. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Ya. Cuma saya sedikit Udah nggak apa-apa. caranya kurang pas, Nggak jadi apa-apa, itu nanti dibahas. kurang dipahami. Ya, kurang dipahami apa maksud dan tujuannya. baik. Kita kan mau Nggak belajar. boleh ngomong lagi. Enggak apa-apa. Nanti kita bahas teknis, Baik, Pak. Buat- terima kasih. Sebelum saya tutup diskusi hari ini, saya ada sedikit catatan. Ya, ini netral bahwa di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang namanya surat Al-Kafirun dan ada ayatnya lakum dinukum waliyadin. Itu adalah sebuah ketegasan bahwa dalam Islam itu kita memberikan edukasi, tidak memaksakan agama. Itu adalah sebuah bentuk deklarasi daripada sebuah toleransi umat beragama. Ya, sedikit doa dari kami, hidupkanlah ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan pengenalan akan-Mu, teguhkanlah langkah kami di jalan ketaatan kepadamu, dan jadikanlah seluruh hidup kami sebagai saksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masalah, sampai jumpa lagi di dialog selanjutnya. Terima kasih. Aduh. Maaf ya. Terus. Jangan lupa kita salam dan foto ya Pak, salam dan Pak, foto. saya boleh bertanya nggak? Satu aja. Ya, silakan. Boleh ya bertanya ya? Ya nanya boleh satu ya. ya. Saya Dian Santai. Tapi dari santai Sip. aja. Iya, santai. Oh kalau gitu, saya rekam dulu. Nggak usah. Nggak usah. Enggak apa-apa direkam. Pak Pengabdian, Pak langsung belum makan kan? Ya kita makan dulu nanti. Makan siang. Sudah, saya dari kecil sudah makan, makanya besar. Saya dari SD Pak belum makan. Dia punya istilah sendiri.